Episode 78 terkenal dalam satu pertempuran. Wajah Cliff berwarna hijau, tetapi pertahanan pihak lain sama stabilnya seperti batu, dan setiap serangan yang mereka luncurkan akan meninggalkan mayat tentara mereka sendiri, bahkan dia yang dikenal sebagai Iron Blood merasakan sakitnya. Xie Yuan, nama yang tidak dikenal. Dikatakan bahwa dia dulu berada di luar peringkat 100 teratas di domain Xin, jadi bagaimana bisa orang ini menghentikanku di Mitrex? Cliff adalah jenderal militer sengit nomor 1 Gou Cheng Wendao, dengan nama Iron Blood Brave Horse di bawah sabuknya. Dia memiliki sosok tinggi dan tinggi dengan rambut putih, mata datar dan ekspresi dingin abadi. Dia adalah orang yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri, dan merupakan jenderal yang paling ketat di ketentaraan. Garis pertahanan yang diatur oleh Aliansi Selatan memiliki beberapa standar, itu seperti jaring yang kokoh, tetapi di bawah pelanggaran yang menyerang, dengan cepat hancur. Tetapi runtuhnya pertahanan, adalah surga yang mengirimkan kesempatan kepada para jenderal militer seperti Cliff. Jika mereka dapat memahami waktu yang tepat, kemenangan akan ada di tangan mereka. Tidak ada pasukan militer yang mau dikalahkan, karena moral para prajurit akan menurun dan mereka akan melemah, dan akan mudah takut. Selama angin sepoi-sepoi bertiup, mereka akan panik dan kehilangan kendali, dan pertahanan mereka akan runtuh dari dalam. Kekalahan garis depan yang menyebabkan robohnya bagian belakang adalah sesuatu yang telah terjadi berulang kali dalam sejarah. Ketika tentara di depan mereka mulai melebarkan gerakan mereka, sebuah kontingen tetap tertancap seperti paku ke tanah, mengunci dengan kuat pada titik penting pertahanan. Jika Cliff tidak menyingkirkan paku, pasukan penyerang bisa dihadapkan dengan ancaman sayap kapan saja. Cliff melihat kontingen itu seketika, dan kemudian memerintahkan unit ketiga, yang paling dekat dengan mereka, untuk menghancurkan pasukan. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa unit ketiga bahkan tidak menyerang lokasi, tetapi mereka kehilangan hampir setengah dari pasukan mereka. Ini menyebabkan Cliff menjadi geram. Ia memiliki 5 unit militer standar besar yang ia dan EB Sep dikomandani, di mana ia memarahi kapten unit ketiga dengan buruk, dan kemudian segera memerintahkan unit kedua untuk menyerang. Setiap menit sangat penting untuk pelanggaran mereka. Peluang cepat berlalu, dan begitu mereka memberi nafas kepada musuh-musuh mereka untuk mengatur kembali, musuh sekali lagi akan menstabilkan diri mereka sendiri. Unit 2 Cliff kembali dengan semangat rendah setelah kekalahan mereka. Akhirnya, Cliff tidak bisa lagi menerimanya, dan secara pribadi memimpin unitnya yang terdiri dari 3.000 orang dan secara pribadi berjuang untuk maju. Tapi, Xie Yuan, yang bukan siapa-siapa, sanggup melawan serangannya. Lebih dari 1/5 dari 3.000 pasukan elitnya tewas, dan hal yang membuat Cliff merasa paling tidak berdaya adalah bahwa 3 full days telah berlalu. Bahkan jika mereka menyingkirkan tentara Swift, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersinar. Adapun moral. Cliff memandangi wajah-wajah suram di sekitarnya, dan tahu bahwa moral mereka telah mencapai titik terendah. Gelombang mereka tidak lagi dapat meluncurkan serangan. Gelombang. Mundur, kita akan beristirahat selama 3 hari. Perintah Cliff menyebabkan kegemparan besar, banyak perwira dan prajurit mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka menatap kosong pada Master Cliff, pria yang mereka lihat tanpa emosi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa perintah seperti itu akan keluar dari mulut Tuan Cliff. Cliff melirik orang-orangnya tanpa ekspresi, dia bisa melihat kelegaan di dalam keterkejutan di mata mereka. Gelombang momentumnya sudah rusak. Gelombang. Para prajurit dan perwira di bawahnya sudah kehilangan kepercayaan akan kemenangan. Cliff cepat menghakimi. Untuk pasukan yang terdiri dari unit-unit kecil yang berbeda, itu adalah tanda yang berbahaya. Bawahannya yang masih bingung mundur perlahan, tetapi Cliff tetap diam, murid kelabunya menatap lurus ke arah formasi musuh. Pertempuran muncul di benaknya sekali lagi, gaya menyerang Angkatan Darat Swift sangat unik, tetapi yang benar-benar meninggalkan amarg dalam ingatan Cliff adalah peralatan mewah mereka. Setiap prajurit dilengkapi dengan objek roh, dan cambuk aneh Xie Yuan adalah kelas yang lebih tinggi, itu jauh lebih kuat. Dibandingkan dengan mereka, bawahannya pada dasarnya sederhana dan kasar seperti petani. Meskipun wilayah selatan makmur melalui perdagangan, Aliansi Selatan tidak memiliki banyak keuntungan, dan bahkan pembangkit tenaga terkuat mereka, dibandingkan dengan benua bela diri yang terhormat bukanlah apa-apa. Gelombang dari mana semua benda roh berasal? Gelombang. Cliff kemudian memikirkan beberapa rumor yang dia dengar ketika dia kembali ke benua itu, jantungnya berdegup kencang, gelombang mungkinkah? Gelombang. Tapi dia dengan cepat melemparkan pikiran itu ke pikirannya, bukan dia yang khawatir tentang masalah atasannya. Gelombang, aku hanya seorang jenderal militer, satu-satunya tanggung jawab dan tugasku adalah mendapatkan kemenangan. Gelombang. Cliff tidak memandang rendah musuh. Dalam rentang waktu pendek 3 hari, ia telah menginvestasikan 2 unitnya, dan pada hari terakhir, ia bahkan memobilisasi unitnya sendiri yang terdiri dari 3.000 orang. Tapi, musuh tetap tidak terpengaruh. Pasukan terstandarisasi memiliki 5.000 orang, yang juga berarti menambahkan semua yang menyerang musuh, totalnya adalah 13.000 orang. Selain itu,
Bawahannya sendiri yang berada langsung di bawahnya adalah pasukan elit, hanya nomor 2 dari bawahan direktur langsung dari 5 jenderal utama. Mengandalkan 3.000 pria ini, ia memiliki kepercayaan diri untuk memusnahkan pasukan dua-duanya. Berapa banyak pria yang dimiliki musuh? 5.000. Hanya dengan mengandalkan garis pertahanan dan peralatan mereka, mereka mampu menanggung serangan ganas. Laki-laki Cliff semuanya dipilih dari yang terbaik dan memiliki prestasi gemilang, tetapi mereka belum pernah bertemu musuh yang dapat mencapai kesuksesan seperti itu melawan mereka. Dia tidak pernah memandang rendah musuh yang dia hadapi, dan apalagi musuh yang membuatnya kehilangan begitu banyak. Dia sangat jelas bahwa pasukan di depannya dipenuhi dengan elit. Mengabaikan benda-benda roh mewah mereka dan taktik aneh mereka atau garis pertahanan yang cermat, Angkatan Darat Swift masih memiliki banyak poin menarik. Sebagai contoh, sinkronisasi mereka yang menakutkan sempurna pasti di atas 95%. Hanya berdasarkan pada titik ini, itu bisa membuat 99% dari pasukan di galaksi suci-suci malu. Dan sikap keras kepala mereka, ada banyak kali di mana garis pertahanan musuh tampak hancur, tetapi mereka masih memegang tanah mereka. Musuh seperti itu pantas dihormati. Terisolasi sendirian di depan, Cliff berambut putih tiba-tiba memberi hormat kepada Swift Army. Gelombang, aku sedang menunggu pertempuran kecil berikutnya. Gelombang. Di bawah mata bawahannya, Cliff berbalik dan tanpa melihat ke belakang, dia berjalan pergi dengan langkah besar. Xie Yuan menyaksikan musuh yang mundur, dan akhirnya melonggarkan ketegangan di tubuhnya. Kelelahan memancar seperti gelombang yang mengamuk, kakinya berat seperti timah, tubuhnya bergoyang, dia tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri, dan duduk di tanah. Semua prajurit di sekitar tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri, dan mereka semua jatuh dan berbaring di atas lumpur. Benar-benar lumpur, pada pertempuran terakhir, semua senjata mereka hancur atau hampir hancur. Tidak ada tempat di garis depan mereka yang utuh, serangan musuh sangat gila, menyebabkan formasi mereka hancur berkali-kali. Ketika asap berangsur-angsur terangkat dan langit biru kembali ke penglihatan mereka, Xie Yuan merasa seolah-olah semuanya sudah lama berlalu. Gelombang, aku telah menyelesaikan misiku. Gelombang. Dia masih tidak percaya, dia ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi rasanya seperti tenggorokannya tersumbat oleh asap, dan hanya bisa melepaskan tawa diam-diam. Musuh terlalu kuat. Berbagai pasukan aliansi selatan tidak pernah mengalami pertempuran melawan musuh sebesar ini, dan dengan demikian kinerja mereka sangat buruk. Penempatan pertahanan mereka cepat rusak berat, Swift Army Xie Yuan menerima tekanan yang sama besarnya. Xie Yuan siap untuk mundur, karena misi Bing untuk mereka adalah membentuk lapisan demi lapisan pertahanan, sehingga mereka masih memiliki beberapa garis pertahanan. Ketika Xie Yuan memperhatikan bahwa formasi mereka hancur, ia membuat keputusan yang tidak terduga. Ia tidak memberikan perintah untuk mundur, tetapi memutuskan untuk menahannya sampai malam sebelum mundur, untuk menunda kemajuan musuh. 1 jam kemudian, dia menerima pesanan Bing. Sederhana saja, untuk dia tahan selama 1 hari. Tentu saja, dia tahu betapa berbahayanya perintah itu, perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak terlalu besar, tetapi dia tidak ragu-ragu. Gelombang, jika benua aku memperlakukan aku dengan kebesaran, aku akan membayar benua aku dengan semua yang aku miliki. Gelombang. Ketika dia mendapatkan New Moon Swallow's Command Whip, dia diam-diam bersumpah-sumpah itu, dan tidak pernah melupakannya. Dia tidak tahu bahwa dia harus bertahan dengan semua yang dia harus bertahan sepanjang hari, dia bertaruh semua yang dia miliki melawan ritme gila pertempuran. Meskipun dia telah menyelesaikan misinya, dia tidak punya cara untuk mundur, musuh itu bergerak maju tanpa henti dari gelombang ke gelombang, tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Xie Yuan tahu bahwa mereka terjebak, dan jika mereka mundur pada saat seperti itu, mereka pasti akan dihancurkan. Mengepalkan giginya, dia memilih untuk terus berpegangan. Setelah hari kedua, tentara Swift hampir mati rasa. Pada hari ketiga, musuh menjadi lebih kuat, mereka memiliki lebih banyak kematian, Xie Yuan berjuang sampai matanya memerah, dan pada saat itu, mereka bertarung tanpa niat untuk mundur, hanya pembantaian tanpa akhir. Sampai sekarang, melihat gelombang musuh mundur dan menghilang, saraf kencang terakhirnya akhirnya mengendur. Gelombang sudah berakhir. Gelombang. Dengan rakus menghirup udara segar setelah asap menguap, Xie Yuan bisa merasakan bahwa dia tidak punya kekuatan sama sekali, dan tertidur. Dia dibangunkan oleh tetesan hujan. Itu adalah hujan lebat, membangunkan semua tentara yang tertidur, menyebabkan seluruh area formasi menjadi berlumpur. Semua indera yang tumpul kembali sedikit jernih. Semua orang mulai berdiri, dan diam-diam mengatur diri mereka sendiri. Tidak ada sorakan atau perayaan untuk kemenangan, dari seluruh pasukan Swift, hanya 3.000 yang aneh dari mereka yang tersisa, banyak dari mereka yang terluka, banyak dari mereka tetap di posisi mereka, tidak pernah bangun lagi. Semua orang diam-diam memindahkan mayat teman-teman mereka, mengubur mereka di tempat setelah mengambil benda-benda roh mereka, melarang musuh yang mengompol mereka. Selain teman-teman mereka, ada lebih banyak mayat musuh, dan karena jumlah yang besar, semua orang tidak dapat menghitung jumlahnya.
Sampai-sampai mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang rampasan perang mereka, Xie Yuan memiliki rasa takut yang bertahan lama, tetapi untungnya hujan, jika tidak, bahkan jika musuh kembali dengan tenang, semua orang tidak akan bisa untuk berlari. Mereka harus meluangkan waktu ketika musuh sedang mengatur kembali untuk berlari, jika tidak mereka tidak akan memiliki kesempatan lain. Gelombang musuh berikutnya hanya akan lebih ganas, dan bertahan berarti kematian. Mengabaikan rampasan perang yang berserakan di seluruh tanah, Xie Yuan memberi perintah kepada tentara untuk mundur dengan cepat turun hujan. Xie Yuan tidak tahu dengan siapa dia bertarung, karena jumlah mereka terlalu banyak dan pelanggaran mereka terlalu menakutkan. Sementara mereka mundur, Xie Yuan senang menyadari bahwa dari pertempuran, tentara Swift terlahir kembali. Tidak hanya kekuatan dari banyak prajurit yang menerobos, tetapi melalui pertempuran yang kejam, bantalan dan kualitas tentara pusat telah menjadi lebih stabil dan berpengalaman. Dia samar-samar bisa melihat petunjuk kualitas yang menyerupai tentara legendaris. Yang tidak dia ketahui, adalah bahwa pada saat yang sama di wilayah selatan, banyak orang membicarakan dia dan pasukannya. Xie Yuan, pria yang menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sharp Wind City terdiam. Fu Zhengzi melihat sosok iblis yang mengambang di udara, pikirannya kewalahan karena terkejut. Apa yang baru saja diketahui itu? Tanda tebasan dalam yang tertanam di tanah di belakangnya tampak seperti celah yang mengarah ke dunia lain dalam kegelapan, di dalamnya tersembunyi dengan bahaya yang tak berujung. Suhu angin di malam hari tiba-tiba turun, menyebabkan jantungnya terasa dingin. Ekspresi Ao Gumen menjadi serius, matanya mengungkapkan keraguan dan kecurigaan. Dia telah bertemu segala macam ahli sebelumnya, tetapi pria di depannya berbau bahaya ekstrim. Dia memiliki pemikiran untuk mundur, dia diundang ke Sarwin City untuk bantuan, tetapi jika itu menyangkut hidupnya sendiri, itu tidak layak. Dari mereka bertiga, ekspresi Xiao Han Guang adalah yang paling aneh, kaget, dan ketidakmampuan untuk memahami. Dia menatap Ghost Face Mask selama setengah hari, topeng yang ditutupi dengan garis-garis darah menyerupai sarang laba-laba mengeluarkan kilau aneh, dan dalam kegelapan, itu agak melotot. Mata yang bisa dilihat berwarna merah seperti baja cair, mengeluarkan panas yang tak peduli dan tanpa emosi. Orang ini. Dibandingkan dengan mereka bertiga, semua orang benar-benar dipenuhi rasa takut. Slashnot mengerikan Ghost Face Mask hanya meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah, bahkan butuh beberapa nyawa. Aura cahaya yang dibentuk oleh penghancuran hukum mereka berkembang seperti kembang api, menerangi langit malam. Semua dari mereka yang dipompa dengan adrenalin sepenuhnya terbangun. Semua yang mereka sebut kontribusi dan favoritisme tidak ada artinya dalam menghadapi pembantaian. Fu Zhengzi bereaksi dengan cepat, dia tahu bahwa semua orang terpana oleh serangan Ghost Face Mask, dan merasakan bahwa situasi ini tidak berjalan dengan baik. Dia tiba-tiba mencibir, hanya beberapa langkah. Tetapi dengan menggunakan teknik resor terakhir kamu, aku bertanya-tanya apakah Tuan dapat melanjutkan. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget, banyak ketakutan mereka berkurang drastis, dan sekali lagi ingin menyerang, mereka menghilang lagi dan EBS. Melihat harapan menang. Hampir setiap orang akan memiliki satu atau dua teknik upaya terakhir, semua ini menyuruh mereka menyelamatkan hidup mereka dan melarikan diri, atau membunuh teknik. Tetapi terlepas dari teknik terakhir apa yang digunakan, itu akan menghabiskan banyak daya. Setengah dari apa yang mereka miliki adalah hal yang sangat biasa, dan mengkonsumsi semua yang telah mereka lihat sebelumnya juga. Itulah sebabnya seniman bela diri biasa tidak akan pernah menggunakan teknik resor terakhir mereka kecuali jika itu menyangkut hidup dan mati mereka. Sebelumnya, tebasan Ghost Face Mask melepaskan kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan ketakutan di hati semua orang, tetapi jika itu adalah teknik terakhir, maka mereka akan mengerti. Ini pasti teknik terakhir. Jika itu adalah tebasan biasa, dan itu bisa menyebabkan 3 seniman bela diri di daftar powerhouses berada di Terrible Sape seperti itu, maka kekuatan masker wajah hantu akan terlalu mengerikan. Untuk pemahaman semua orang, betapa mengerikannya hal itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh 10 seniman bela diri top dalam daftar kelompok-kelompok kekuatan. 10 dari daftar powerhouses. Haha, lelucon ini sama sekali tidak lucu. 10 peringkat teratas pada daftar powerhouses di domain Sin adalah semua tokoh dewa. Mereka semua adalah legenda, sejarah dan cerita mereka adalah legenda dan dongeng. Setiap beberapa tahun, peringkat daftar powerhouses akan mengalami perubahan, tetapi 10 peringkat teratas tidak pernah berubah dalam dekade terakhir. Jika 10 peringkat teratas berubah, itu pasti masalah besar yang akan mengguncang domain Sin. Apa yang akan terjadi setelah itu adalah munculnya keluarga baru dan kejatuhan beberapa orang lainnya. Semua puncak seniman bela diri yang kuat ini adalah penguasa sejati dari domain Sin, dan merupakan tembakan besar nyata dari domain Sin. Mereka semua mempertahankan pemahaman yang diam-diam, bahwa bahkan keluarga di bawah mereka harus mempertahankan kendali dan hubungan baik. Meskipun Ghost Face Mask kuat, dan memiliki beberapa perkelahian yang spektakuler, dan mungkin bisa diperingkatkan dalam daftar powerhouses, tapi itu hanya terbatas pada itu. Ini pasti teknik terakhir.
Hampir semua orang percaya dugaan Fu Zhengzi, termasuk Ao Gumen dan Xiao Han Guang. Mereka berdua ahli bela diri di daftar powerhouses, dan mengerti apa yang berada di 10 besar berarti, dan tahu lebih banyak tentang bagaimana tak terduga dan kuat tembakan besar itu. Tebasannya sebagai teknik terakhir adalah penjelasan yang paling masuk akal. Berapa banyak dari tebasan yang bisa dilepaskan oleh Ghost Face Mask? Tepat ketika semua orang telah menyalakan kembali niat bertarung mereka, tidak ada yang memperhatikan bahwa ruang di mana Ghost Face Mask berdiri sebelumnya kosong. Fu Zhengzi hanya merasakan niat dingin di belakangnya, wajahnya berubah, gelombang tidak baik. Gelombang. Reaksinya sangat cepat ketika dia menggerakkan pedang kayu di tangan kirinya untuk memblokir punggungnya. Dentang. Sebuah tebasan kuat dengan ganas menabrak pedang kayu, Fu Zhengzi hanya merasa telapak tangannya berubah panas, dia hampir saja melepaskan pedangnya, tapi dia tahu itu akan menentukan hidup dan mati, dan bertahan dengan erat. Tenggorokannya berubah manis saat dia mengeluarkan mulut penuh darah, seluruh tubuhnya terasa seperti dihancurkan oleh palu godam, dan terbang keluar. Seolah beberapa pedang cepat bergerak memotong permukaan air, tak terhitung riak bergema keluar di belakang Fu Zhengzi, sosok hantu samar-samar muncul di antara riak-riak. Xie Feiran adalah salah satu patriark dari keluarga tingkat menengah di Sharkwind City dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga, jadi tanpa Fu Zhengzi mengatakan sepatah kata pun, dia bergegas maju untuk membantunya. Melihat Fu Zhengzi muntah, dia kewalahan. Dia tahu kekuatan patriark Fu, tetapi dia masih belum cukup kuat untuk menangani musuh. Bagaimana itu mungkin? Tiba-tiba, Xie Feiran tersadar, dia terkejut sesaat, apa ini? Di depannya adalah bunga biru karena hanya melayang diam-diam di depannya. Dia tidak memperhatikan bagaimana bunga biru itu muncul, apa ini? Apakah ini objek roh dari orang bodoh yang mati? A flash of greed melintas melewati matanya, dia mengulurkan tangannya dan meraih bunga biru. Telapak tangannya terbakar, bunga biru mekar di tangannya, gelombang ini. Gelombang pupil matanya melebar. Sebelum ekspresinya bahkan bisa berubah, sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Bunga biru yang sekarang meneteskan darah mengalir di belakang kepalanya. Dengan mudah, bunga biru menembus melalui lebih dari 10 kepala orang, dan dalam sekejap mata, mereka semua memiliki lubang darah di dahi mereka. Semua orang hanya melihat kilasan cahaya biru, mereka melepaskan hukum mereka, tetapi sebelum cahaya biru ini, hukum mereka seperti kertas. Semua orang hanya merasakan bahwa penglihatan di depan mereka berkedip sesaat, dan lebih dari 10 dari mereka telah kehilangan nyawa mereka, dan kehilangan kendali atas tubuh mereka, mereka jatuh seperti pangsit. Bunga biru yang diwarnai merah dengan darah menjadi lebih bersemangat. Tang Tian mengabaikannya, saat Ao Gumen dan Xiao Han Guang berkelahi dengannya. Ao Gumen dan Xiao Han Guang tidak punya pilihan, Fu Zhengzi diserang dan terluka, yang membuat jantung mereka menjadi dingin. Jika Ghost Face Mask telah membunuh Fu Zhengzi, maka mereka tidak perlu lagi bertarung dan hanya bisa melarikan diri. Ao Gumen memiliki lingkaran perunggu di tangannya, ia melepaskan aura cahaya yang gemerlapan, di dalam aura cahaya kuning bumi, sosok banjir ular bisa terlihat berenang di sekitar. Jari ramping Xiao Han Guang merilis gelos jade, dan sangat menarik dalam gelap. 10 jarinya bergerak seperti air mengalir, dan segelnya berubah tanpa henti. Aura pedang yang dingin dan mempesona terbang keluar dari segelnya yang halus berubah, ini mengeluarkan rengekan seperti hantu, seperti seorang wanita yang berduka di malam hari, suara itu menembus ke dalam hati orang-orang. Mata merah Ghost Face Mask akhirnya mengungkapkan perubahan, aura cahaya di matanya meledak. Menangis sel pedang. Tang Tian langsung mengenalinya, pihak lain telah menggunakan Whipping Sword Seal. Mungkinkah dia benar-benar pewaris leluhur Li? Segel tangan Xiao Han Guang membangkitkan minat Tang Tian, segel iblis 6 adalah sesuatu yang ia pelajari melalui eksekusi iblis berat. Segel Xiao Han Guang sangat cepat, menyebabkan orang-orang yang memperhatikannya bingung, dan dibandingkan dengan segel tangan yang dipolesnya, segel Xiao Han Guang jauh lebih indah dan mengesankan. Tang Tian segera menyadari bahwa segel Han Guang tampak mirip dengan segel tangan yang telah dia pahami, tetapi ada perbedaan besar dalam hal daya tarik. Segel tangan Xiao Han Guang lebih cepat dan elegan, tetapi Tang Tian menggelengkan kepalanya ke dalam, segel Whipping Sword terlihat bagus, tetapi di matanya, itu hanya fasad. Biarkan aku tunjukkan sel pedang menangis aku. Telapak tangan kanannya membentuk Whipping Sword Seal, yang berbeda dari segel tangan Xiao Han Guang, formasi segel Tang Tian sama stabilnya dengan batu tanpa terburu-buru, dan pedang kematian yang berputar di sekitar telapak iblis menghilang. Mata Xiao Han Guang mengerut, gelombang itu. Menyimpan pedang segel, bagaimana itu mungkin? Dia telah berlatih dalam segel iblis 6 selama bertahun-tahun, dan bisa segera mengenali segel yang dibentuk oleh topeng wajah Ghost, itu benar-benar segel pedang menangis. Meskipun segel pedang menangis hantu topeng hantu adalah yang paling mengerikan yang pernah dilihatnya, tetapi dia 100% yakin bahwa itu adalah segel pedang menangis. Tapi, itu benar-benar jelek. Sebelum Xiao Han Guang bahkan bisa mengerutkan kening, murid-muridnya mengerut lagi.
Pedang perunggu kecil yang penuh dengan retakan muncul di depan segel pedang Whipping Sword Ghostface Mask. Itu. Rengekan rendah yang membuat kulit kepala orang bergetar, segera menekan suaranya sendiri, dan langit di atas Sharpwind City tidak memiliki suara lain. Lapisan demi lapisan riak halus bergema dari pedang perunggu mungil, memancar keluar ke segala arah. Itu berbeda dari sel pedang melankolis Xiao Han Guang yang menangis. Rengekan pedang kematian itu seperti tercengang dalam asap dari medan perang yang besar, suara suram dan terpencil merambah jauh. Tanpa tahu apakah pasukan kita hidup atau mati, bagaimana kita bisa beristirahat dengan tenang? Tentara Salib Selatan, maju. Deru tokoh pahlawan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terdengar di samping telinganya, dan pemandangan yang tak terlupakan muncul dalam pikiran Tian-Tian, semua wajah yang pecah-pecah, semua mata mereka yang teguh, semua tokoh yang melayang ke langit. Bagaimana kita bisa beristirahat dengan tenang? Bagaimana kita bisa beristirahat dengan tenang? Kita tidak bisa mati. Kita tidak bisa mati. Perasaan tidak nyaman muncul di dada Tang Tian, itu mulai beresonansi dengan suram dan rengekan terpencil dari pedang. Ayo. Rasakan segel pedang menangisku. Seolah-olah itu bisa merasakan emosi Tang Tian, di tengah rengekan di langit, getaran pedang kematian menjadi lebih kuat, dan riak-riak di sekitar pedang itu menjadi lebih kental dan halus, rengekannya yang tertunduk membuat seluruh Sharpwind City bergetar. Pedang perunggu mungil itu mungkin menyebabkan wajah Xiao Han Guang berubah. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, pedang kematian menjadi siluet saat bertabrakan dengan aura pedangnya. Aura pedangnya hancur berkeping-keping. Wajah Xiao Han Guang berubah putih, tangannya yang membentuk segel berubah mati rasa, getaran mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya dari telapak tangannya, menyebabkan tubuh internalnya bergolak. Reaksi. Aku benar-benar terpukul dengan serangan balasan karena gagal membentuk segelku. Xiao Han Guang memandang Tang Tian dengan tak percaya, 10 jari ramping terus bergetar saat darah mulai keluar dari mulutnya. Pedang kematian yang mematahkan pedang auranya telah ditembakkan tanpa ragu-ragu seperti peluru artileri dan bertabrakan dengan lingkaran perunggu Aogumen, ular banjir di dalam aura cahaya dari loop perunggu bahkan tidak memiliki waktu untuk berteriak ketika aura cahaya hancur, tak terhitung retakan muncul di loop perunggu, Aogumen tampak meskipun dia tersambar petir surga, darahnya menabur keluar ketika tubuhnya terbang seperti layang-layang, menuju lurus ke tanah. Semakin banyak tokoh jatuh dari langit seperti kue. Dalam rentang waktu singkat, kerumunan asli dipotong setengahnya, dan mereka mulai menipis. Tidak diketahui apakah itu melahap kehidupan demi kehidupan, tetapi Xiaolan menjadi semakin memikat dan cantik. Dengan satu gerakan, Xiaolan dan Unding Suo terbang kembali ke tubuhnya. Dalam kesunyian yang menindas, di mata yang menakutkan dari seluruh Sharpwind City, tatapannya perlahan-lahan menyapu. Siapa lagi? Wajah pucat Suye dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terlempar ke samping oleh Tang Tian, dan menyaksikan seluruh proses pertempuran. Pikirannya benar-benar dalam ames setelah menonton Tang Tian menebas, tebasan keras yang Tang telah menempatkan semua harapannya. Dia sepenuhnya dipengaruhi oleh adegan itu, dalam pikirannya, Master Ghostface Mask sudah menjadi sosok yang sangat kuat, dan orang seperti itu harus menghargai hidupnya sendiri, bukannya berjalan dalam bahaya. Tapi Tuan Hantu Topeng Wajah adalah kebalikan dari penilaiannya sendiri, dia tidak tahu mengapa tuannya akan mampu melepaskan tebasan keras seperti itu. Dia merasa sangat malu, namun dia mendapatkan pencerahan. Dari zaman kuno hingga saat ini, di hadapan hukum yang luas dan tak terbatas, umat manusia dapat diabaikan seperti debu, jika mereka tidak memiliki keberanian, keteguhan, dan terus takut akan hal-hal kecil, bagaimana mereka bisa mengorek ke dalam misteri yang tidak jelas. Dia seperti patung yang menempel di tempat yang sama. Dedeat Tamring di tangannya dengan tenang melepaskan Deat Aura, dan tubuh Suye sedang dirusak di Visiblerate, seperti pohon layu. Wajahnya berubah pucat pasi, tetapi matanya memancarkan sedikit aura cahaya yang menjadi lebih terang dan lebih cerah. Di arah lain dari Sharpwind City, di antara kerumunan, ada seorang lelaki tua yang tampak biasa saja, wajahnya merah padam, dan seutas ketakutan di matanya. Di sekelilingnya, tidak ada yang akan menduga bahwa dia adalah Lu Shengxiang yang terkenal, penguasa sejati kota kuda galoping. Dia menatap Ghostface Mask yang menyerupai dewa perang di udara, dan tanpa sepatah kata pun, dia menghilang dari kehancuran. Dia bukan lawan dari Ghostface Mask. Lu Tianwen telah mati untuk masker wajah hantu, dan kedua belah pihak tidak lagi memiliki kelonggaran untuk harmoni. Ada banyak hal yang jika benar sejak awal menjadi salah, maka tidak akan pernah ada jalan untuk perubahan, dan apakah kamu akan dihabisi atau aku mati? Lu dan EBS. Keluarga dihadapkan pada bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan untuk ragu-ragu atau berhenti sejenak bahkan pada saat seperti itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam jurang terdalam kapan saja. Tatapan Tang Tian menyapu seluruh bidang, seolah-olah kekuatan penindas keluar dari matanya yang menekan semua orang, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Tiba-tiba, sesosok terbang keluar dan seperti resimen asap, terbang keluar kota dengan bersemangat.
Cahaya biru menyala di langit. Itu seperti panah cahaya biru yang melesat ke sosok itu. Orang yang melarikan diri dengan sangat membeku, mulutnya terbuka lebar, tetapi sebelum dia bahkan bisa berteriak, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang sejauh 200 meter. Semua orang kemudian melihat dengan jelas siapa itu, Aogumen, yang telah kehilangan karangan bunga terakhirnya dan telah mati. Cahaya biru itu seperti ilusi, karena sudah kembali ke sisi Tang Tian, tetapi bahkan lebih memikat. Hati semua orang menjadi dingin, tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Aogumen yang kuat tidak ada apa-apanya di depan Ghost Face Mask, tidak ada yang berani bergerak lagi. Fu Zengzi menatap kosong ke arah masker wajah hantu yang masih mengambang di udara, hatinya merasakan kekalahan total. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Fu Zengzi telah memikirkan semua skenario akhir yang berbeda, tapi bukan yang ini, akhir di depan matanya. Dia memikirkan rencana yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tak satu pun dari mereka yang ada gunanya lagi. Dia akhirnya mengerti apa leluconnya, semua plot yang ingin dia letakkan, betapa menggelikannya mereka. Di depan masker wajah hantu, aku hanyalah semut. Gelombang jika Fu Zengzi tahu betapa kuatnya masker wajah hantu, dia tidak akan pernah memiliki pikiran itu. Gelombang tapi, mengapa kekuatan masker wajah hantu jauh berbeda dari laporan? Gelombang. Fu Zengzi segera sadar. Semua akting, itu benar, itu semua tipuan. Seniman bela diri yang kuat ini berdiri di puncak, telah menarik Mealong, berakting sepanjang waktu, dia sengaja menciptakan momentum besar untuk dirinya sendiri, untuk menciptakan fasad bahwa dia hanya seorang seniman bela diri yang lemah tapi terkenal, karena orang seperti itu adalah mangsa paling manis di domain Sin. Itu benar, topeng wajah hantu telah bertindak sebagai mangsa termanis selama ini, menarik banyak pemburu, tetapi pada akhirnya, mangsa ini mengungkapkan giginya yang tajam. Ini jebakan besar bagi para pemburu. Ghost Face Mask telah menipu seluruh domain Sin, tipuannya sangat sukses. Ketika semua pemburu mengumpulkan, mereka kemudian akan menyadari bahwa mereka adalah mangsa, sama seperti aku. Apa rencana yang dibuat dengan baik dan dipikirkan? Ketakutan tanpa akhir merayapi hati Fu Zengzi, dia hanya merasa bahwa dia begitu bodoh dan begitu puas diri, untuk benar-benar menantang pria yang begitu menakutkan. Kekuatan yang dimiliki oleh 10 peringkat teratas dari daftar powerhouses sudah cukup untuk membuat orang gemetar, menambahkan unsur rencana yang dibuat dengan baik, betapa mengerikannya itu. Siapa yang bisa menantangnya? Pikiran Fu Zengzi tiba-tiba berpikir, tetapi sangat cepat, itu terlempar ke belakang kepalanya, gelombang itu tidak akan menjadi aku. Gelombang. Pada saat itu, dia harus mempertimbangkan bagaimana mempertahankan hidupnya sendiri. Aogumen terbunuh saat melarikan diri, yang membuktikan betapa kuatnya masker wajah hantu sekali lagi, itu juga memberitahu Fu Zengzi bahwa berlari jelas bukan ide yang baik. Apa yang harus aku lakukan? Tak terhitung pikiran melintas di benaknya, punggung Fu Zengzi berkeringat dingin, dia tahu bahwa hidupnya dan nasib keluarga Fu bergantung pada satu pikiran ini. Pada saat berikutnya, Fu Zengzi membuat keputusan, dan dalam keheningan, dia berlutut di tanah. Sharp Wind City ingin menyerah. Xiao Han Guang menatap kosong pada Fu Zengzi yang berlutut di tanah, orang tua yang tak tahu malu, ia memarahi dalam benaknya. Reaksi Fu Zengzi sangat cepat, karena itu membuatnya tidak siap, tetapi ia harus menghormati Fu Zengzi untuk dapat tunduk dan tunduk setelah melihat bahwa situasinya tidak di sisinya, dan membuat keputusan cepat dan mampu melempar wajahnya, itu membutuhkan beberapa standar. Dibandingkan dengan orang tua bodoh itu, aku masih terlalu berpengalaman. Xiao Han Guang menghela nafas, tetapi mengetahui bahwa dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa berlutut, Xiao Han Guang bersedia menyerah. Melihat bahwa dua pria terkuat telah berlutut, semua orang tidak lagi memiliki pikiran lain dan berlutut juga, dan berteriak, kami menyerah. Topeng wajah hantu melayang di langit dengan arogan, seperti raja turun. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia sangat gembira saat ini, tatapannya mendarat jauh, ke arah tak berujung, dia diam-diam mengepalkan tinjunya, gelombang pertempuran baru saja dimulai. Gelombang. Tiba-tiba, dia, sekali keras, dia berbalik dan melihat keluar kota. Aura kematian yang padat. Ada aura kematian yang sangat padat yang berkembang pada tingkat yang menakjubkan. Tempat itu, Tang Tian segera tahu siapa itu, Su Ye. Seolah-olah gerbang ke neraka telah membuka ke arah itu, aura kematian yang melonjak dengan sangat keras keluar. Deat aura menjadi lebih padat dan lebih padat saat meledak dengan gila-gilaan. Tang Tian ingin bergegas untuk melihat, ketika dia tiba-tiba berhenti, matanya mengerut dengan ekspresi kaget. Bang, pilar cahaya hitam bergelombang melonjak ke langit, langsung ke awan. Ini merilis gelombang kejut melingkar yang dipenuhi dengan deat aura yang padat, menyapu seluruh Wind City Sharp. Sharp Wind City yang sudah hening begitu hening sehingga bahkan suara dari jarum bisa terdengar. Semua orang terkejut, mulut mereka terbuka lebar ketika mereka menyaksikan apa yang tampak seperti hari kiamat.
Darah di wajah mereka sudah surut, putus asa dan ketakutan memenuhi mata mereka. Apakah Sharp Wind City akan dimusnahkan? Aura kematian yang murni membawa rasa kematian. Selain dari mereka yang berlatih hukum kematian, orang awam secara naluriah akan menghindari aura semacam itu. Fu Zhengzi yang sedang berlutut kaget, aura kematian yang melonjak membuatnya berpikir tentang objek roh. Dea Tamring. Harta karun utama hukum kematian. Wajah Fu Zhengzi berubah, bersama dengan Xiao Han Guang, yang juga memikirkan Dea Tamring. Itu adalah, Tang Tian menyaksikan pilar api hitam bergelombang yang melesat ke langit, aura kematian yang memuntahkan begitu padat sehingga hampir membeku. Dia diliputi kaget, pemandangan di depannya mengingatkannya pada Hesin, dan adegan di mana gerbang neraka dibuka. Gelombang apakah itu cincin jempol kematian? Tang Tian segera menjadi cemas, mungkinkah cincin jempol kematian yang kuberikan pada Su Ye yang melahapnya karena dia tidak bisa mengendalikannya? Sialan. Dia mulai menyesal, dia tidak pernah berpikir bahwa Dea Tamring akan sangat kuat. Selama ini, dia tidak memiliki banyak harapan untuk objek roh dari domain Sin. Dibandingkan dengan harta karun star dan harta karun roh, objek roh di domain Sin, selain bahan yang digunakan untuk membangunnya, tidak ada hal yang patut diperhatikan tentang mereka. Tapi pemandangan di depannya adalah saksi nyata pertama Tang Tian tentang benda roh di Sin domain. Dia curiga bahwa Hexin dapat melepaskan teknik terakhirnya harus banyak dilakukan dengan Dea Tamring. Tang Tian langsung memiliki dorongan untuk menyelamatkan Su Ye. Tapi bukan saja dia tidak akan bisa membantu Su Ye jika dia bergerak, tapi malah akan menyakitinya. Su Ye sebelumnya menderita luka-luka serius, dan vitalitasnya sangat terkikis. Itu seperti garis pertahanan yang sangat rusak, dan tidak ada cara untuk menghentikan Deat Aura yang padat. Tubuh Su Ye sudah diambil alih oleh Deat Aura. Jika itu adalah orang lain, mereka akan lama menjadi mayat, dan akhirnya dimangsa oleh api hitam dan menghilang. Tapi Tang Tian tahu bahwa Su Ye masih memiliki kesempatan bertarung, peluang bertarung yang hampir nol. Karena dia terlatih dalam hukum hidup dan mati, dia memegang kesempatan berharga ini untuk bertahan hidup. Hidup dan mati pada dasarnya adalah cahaya dan bayangan, dua sisi berbeda dari koin yang sama, selalu berbeda satu sama lain tetapi tidak dapat bertahan tanpa yang lain. Bahkan jika seseorang dilatih dalam hukum kematian, mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya menghilangkan vitalitas. Mereka hanya memiliki metode unik untuk menekan vitalitas, dan memungkinkan aura kematian menjadi lebih menonjol. Su Ye dilatih dalam hukum kehidupan dan kematian, dan jika dia bisa menemukan vitalitas dalam Deat Aura yang tak ada habisnya, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melaluinya. Secara teori, Deat Aura terpadat pasti akan memiliki vitalitas paling murni. Itu seperti di bawah cahaya yang paling kuat akan ada bayangan paling gelap. Selama dia menemukan vitalitas ini, Su Ye yang terlatih dalam hukum kehidupan dan kematian akan mampu mengubah aura kematian yang padat menjadi makanan untuk benang vitalitas ini dan menjadi lebih kuat. Perubahan antara hidup dan mati sangat mendalam dan muskil, dan hanya Su Ye yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tang Tian hanya bisa menekan impuls dan menggigit bibirnya. Su Ye, kamu harus selamat. Dia bahkan tidak melihat ke bawah pada tawanan yang berlutut di depannya, karena matanya tetap terpaku pada pilar kegelapan yang berapi-api. Gelombang demi gelombang kematian aura berkumpul dan membentuk gelombang hitam, itu seperti gelombang lautan saat terus-menerus menyapu udara di atas Sharp Wind City. Topeng wajah hantu tetap seperti batu yang kokoh di langit, tidak tergerak oleh gelombang bahkan ketika gelombang hitam menghantamnya, seolah itu bukan apa-apa. Ini menyebabkan orang-orang di bawah ini lebih mengaguminya. Kematian adalah hukum yang paling menakutkan, dan aura kematian yang pekat seperti itu pada dasarnya tidak dapat diblokir, dan kehidupan siapapun akan terus-menerus terkikis dalam menghadapi aura kematian seperti itu. Hanya Xiao Han Guang yang mengangkat kepalanya, kilatan aneh melintas melewati matanya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada lapisan ketenangan di sekitar masker wajah hantu, dan bahkan ketika aura kematian padat bertabrakan di dalamnya, itu tidak dapat menyebabkan getaran pada lapisan ketenangan. Iblis 6 segel, masker wajah hantu menumbuhkan segel Iblis 6 asli. Mata Tang Tian tiba-tiba meletus dengan cahaya. Sebuah pagoda emas berbentuk piramida setinggi 75 meter, memiliki 108 anak tangga yang mengarah ke puncak. Setiap langkah diukir dengan binatang udara dan binatang buas, bersama dengan pahlawan legendaris dari Savage Kontinen, dan di atas tangga di puncak pagoda was panggung selebar 10 meter, dengan apa-apa selain kursi. Kursi yang tampaknya satu dengan pagoda ini dilapisi dengan beludru lembut, sandaran yang sangat besar membentuk dinding, dan tertanam dengan batu permata yang tak terhitung jumlahnya yang mempesona. Setiap batu permata mewakili sebuah bintang, menggambarkan langit berbintang di benua Savage. Pagoda yang menakjubkan itu dibawa oleh 36 seniman bela diri dari benua Savage. Tubuh bagian atas mereka yang telanjang benar-benar kuat dan kuat, kecepatan napas mereka secepat kuda yang berlari. Sangguan Qian Mei duduk diam-diam di kursi sovereign, tatapannya menyapu semua orang yang berlutut.
Dia tahu bahwa dia berada di suku lain yang telah berjanji setia padanya, dan kemanapun pagodanya pergi, pajak lokal akan menyerah padanya. Mereka yang tidak menyerah semuanya dikalahkan. Sebenarnya, pagoda yang perkasa dan menakjubkan itu sangat tidak nyaman. Dia membenci sikap seperti itu, karena itu membuatnya merasa bahwa dia hanya simbol kekuasaan. Tapi alasannya memberitahunya bahwa jika dia ingin cepat menemukan Big Brother Tang Tian, dia hanya bisa melakukan ini, yang akan mempercepat segalanya. Untuk menuju wilayah selatan, dia pertama kali harus mencapai bagian selatan benua Savage, yang juga, dia harus menyapu seluruh benua Savage. Savage benua tidak pernah tanah yang damai, tetapi tanah yang sebaliknya dipenuhi dengan perang dan pembantaian. Mahkota Perses melepaskan cahaya lembut yang menyelimuti takhta, yang menghalangi angin dan salju di benua Savage yang setajam pisau. Tentara di depan seperti gelombang yang tak berujung mengalir tanpa akhir. Xiao Men mendarat di pagoda dan membungkuk, "Nona muda, ini adalah informasi yang kami kumpulkan di Aliansi Selatan. Kamu telah bekerja keras." Sangguan Qianhui tersenyum, dia mengambilnya dan membacanya dengan cermat. Benua Savage punya koneksi yang sangat kecil ke dunia luar, tetapi untungnya, pengaruh Sangguan Qianhui sangat berbeda dari masa lalu. Dia diam-diam mengirim banyak pakar ke wilayah selatan untuk mendapatkan informasi, terutama di Aliansi Selatan. Bukan informasi baru bahwa yang terhormat benua bela diri ingin menyusup ke wilayah selatan, tetapi intensitas situasi pertempuran membuatnya menjadi perhatian. Gelombang Kakatian tidak beruntung. Gelombang sangat cepat, Sangguan Qianhui, dengan gelar barunya Dewi Perang, secara akurat menilai situasi. Dari pandangan garis pertahanan, gelombang Kakatian memiliki jenderal militer yang sangat kuat di bawahnya. Namun ketimpangan petunjuk di antara kedua pihak terlalu besar, 3 jenderal besar yang terhormat marsial adalah orang-orang yang juga terkenal. 3 tentara besar itu seperti 3 panah yang sangat tajam yang ditembakkan ke benua Sang. Gelombang. Sangguan Qianhui segera memperhatikan poin penting, bahwa benua Sang telah menjadi beban bagi Aliansi Selatan. Gelombang jika mereka tidak perlu melindungi benua Sang, maka wilayah selatan yang luas sudah cukup bagi kakak untuk bermanuver dan memiliki ruang untuk bersembunyi. Gelombang. Gelombang tetapi bagian benua Sang adalah titik strategis, dan mereka telah menentukannya sebagai tempat yang benar-benar tidak dapat mereka lepaskan. Gelombang. Dengan demikian, semua lapisan perimeter defensif yang rumit dibuat. Sangguan Qianhui memuji lapisan pertahanan di dalam benaknya, penyebarannya sangat baik dan hanya tampak acak. Dia sudah menemukan beberapa perangkap yang mungkin, dan garis perimeter sudah cukup untuk membuat benua bela diri yang terhormat membayar harga yang lumayan. Tapi dia tahu bahwa hanya mengandalkan garis pertahanan untuk melindungi benua Sang itu tidak mungkin. Tekad marsial kontinen marsial untuk bertarung sangat kuat, dan bahkan kerugian itu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Karena yang terhormat benua bela diri tidak memiliki jalur mundur, jika mereka gagal, maka prestise Tang Tian di wilayah selatan akan mencapai puncaknya, dan Aliansi Selatan akan segera menjadi kekuatan yang tak terbendung, dan penyatuan seluruh wilayah selatan menjadi satu, pembangkit tenaga listrik akan tidak dapat dicegah. Itu adalah akhir yang paling mengerikan untuk benua bela diri terhormat. Gelombang bagaimana aku bisa membantu Big Brother Tian? Gelombang. Sangguan Qianhui membuka peta ke benua Savage, dan jarinya menyapu seluruh peta, setiap inci yang dia sapu adalah 1000 li. Matanya mendarat di Wei Ye Guan kontinen. Di sana duduk Mu Zixia, jenderal agung yang terhormat dari benua besar yang terhormat. Dia tiba-tiba berbicara, "Xiao Men, turun dan dapatkan beberapa informasi mengenai Wei Ye Guan kontinen, dan apa yang telah dilakukan Mu Zixia selama beberapa tahun terakhir, semakin tepat, semakin baik." Xiao Men menurut dan pergi. Sangguan Qianhui menarik napas dalam-dalam, gelombang waktu untuk sibuk lagi. Gelombang. Pasukan besarnya saat ini tidak lagi berhenti di Pengadilan Raja Gunung Besi dan Pengadilan Raja Salju Utara. Tentu saja, kedua pengadilan raja ini sekarang menjadi bagian dari Pengadilan Raja Perses. Mereka dibedakan sebagai unit Steel Mountain dan unit Blizzard Utara. Kedua pahlawan besar utara saat ini merupakan unit terbesar di bawah Perses King, dan setia dan berbakti. Pagoda diminta oleh kedua unit, karena mereka akhirnya melihat sekilas penyatuan Savage kontinen. Ketika pikirannya lahir, ia tumbuh dengan momentum yang tak terbendung, menyebar dengan panik. Saat ini, pendapat untuk menyatukan benua Savage telah menyebar ke seluruh perwira dan prajurit di pangkat yang lebih rendah. Tidak ada yang pernah berhasil dalam tujuan ini, dan hanya pemikiran ini cukup untuk darah mereka mendidih dan menjadi gila. Ini adalah ambisi dalam semua seniman bela diri terkuat di setiap generasi, keinginan dan masa depan yang diinginkan setiap warga negara di setiap generasi. Pengadilan Raja Perses, tidak ada yang peduli tentang nama itu, selama penguasa mereka menyukainya. Tapi itu adalah ide mereka untuk hanya memiliki satu pengadilan raja di benua Savage di masa depan, dan satu-satunya pengadilan raja adalah Court King King. Era pembantaian dan kekacauan akan berakhir di tangan mereka, dan akhirnya menyimpulkan, dengan demikian sovereign adalah harapan mereka. Sangguan Qianhui tahu pikiran mereka, dan juga tahu hati mereka.
Dia tidak menolaknya, dan tentu saja menerimanya, itu adalah panggilannya. Meskipun jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia hanyalah seorang pejalan kaki, orang luar, menjadi penguasa mereka hanyalah sebuah kebetulan. Penobatan menjadi sangat penting. Dia jelas bahwa dia tidak dibutakan oleh kekuatan. Jika kita mengatakan bahwa dia menundukkan dua pengadilan raja besar di utara hanya kebetulan, ekspansi kekuasaannya yang terus-menerus setelah itu bukanlah yang dia benar-benar perjuangkan, tetapi itu karena permohonan dari banyak seniman bela diri dari benua Savage. Mereka merindukan penyatuan benua Savage terlalu lama, dan berharap untuk mengakhiri kekacauan dan pembunuhan. Ketika dia muncul di langit, dan menang dalam setiap pertempuran yang dia lawan, mereka mulai melihatnya sebagai fajar sebuah nyura, dan mulai melihat harapan. Mereka memuji dia sebagai penguasa, karena kekuatannya menarik bagi benua Savage, mereka menciptakan pengadilan Raja Perses saat ini, dan membengkak menjadi seperti sekarang. Dia dengan hati-hati mengendalikan monster raksasa ini seolah-olah dia berjalan di atas es tipis. Karena hanya monster raksasa ini yang memiliki kualifikasi untuk mengubah monster raksasa lain, seperti benua bela diri yang terhormat. Hanya dengan itu dia bisa membantunya Big Bro Tertian. Tentu saja, pengadilan Raja Perses saat ini masih lemah dibandingkan dengan benua bela diri yang terhormat. Pengadilan Perses King saat ini hanyalah balon yang melambung, asalkan ada tusukan, itu akan mengempis. Ada juga banyak suku yang bergabung dalam waktu singkat, komunikasi dan koneksi mereka masih lemah dan tidak setara, itu benar-benar hanya rebusan campuran dalam panci panas. Dia membutuhkan kesabaran untuk mengubah mereka, menghapuskan suku-suku dan memilih elit untuk menciptakan pasukan, merumuskan sistem dan memilih seseorang yang mampu mendapatkan strategi pertempuran. Semua ini belum pernah terlihat di Savage kontinen. Pergantian tradisi tidak pernah mudah, dan biasanya akan bertemu dengan penolakan. Tetapi dia tidak berkecil hati, dia terus memenangkan pertarungannya, menyebabkan prestisenya belum pernah terjadi sebelumnya, dan menyebabkan perlawanannya berkurang. Baginya, itu adalah kampanye militer, tetapi kesulitannya jauh lebih sulit daripada yang pernah dia alami. Itu membutuhkan banyak pekerjaan, yang bahkan Taiji dan Ah Siming tidak tahan, di mata mereka, meskipun penguasa mereka tidak bisa dihentikan, tetapi dia masih seorang gadis muda. Tapi, dia adalah wanita muda yang mereka puji sebagai Dewi Perang. Sangguan Qianhui diam-diam mengepalkan tangannya, memberikan dorongan semangat. Para pengawal itu memindahkan sebuah meja dan meletakkannya di depan tahta. Sekelompok pelayan perempuan, di bawah komandonya, tampil dengan banyak catatan. Dalam sekejap mata, meja itu menumpuk. Dia dengan cepat membenamkan dirinya di dalamnya dan menjadi sangat fokus. Para pelayan di bawah pagoda juga meningkatkan kecepatan mereka dengan hati-hati. Pagoda raksasa itu tampak seolah-olah meluncur di atas es, tanpa goyangan atau gemetar. Ketika malam merayap, mereka mulai mendirikan kemah. Sangguan Qianhui keluar dari pekerjaannya, pagoda itu ditempatkan dengan hati-hati, dan penjaga menjaga dengan hati-hati. Dia berdiri dan berjalan ke sisi pagoda, matahari terbenam keemasan yang tercermin pada pagoda membuatnya tampak sangat indah, dan sosok wanita muda itu tampak seperti dewi yang damai dalam cahaya emas. Warga yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh segera menghormatinya. Sangguan Qianhui diam-diam menyaksikan matahari terbenam, pikirannya perlahan-lahan menjauh, dan mata dingin dan tajamnya perlahan menjadi lembut. Kakak Tian, apa kamu bisa melihat matahari terbenam juga? Nona muda, kami menemukan seseorang yang akrab dengan Mu Xixia. Suara Xiaomen memecahkan pikirannya, kelembutan di matanya segera menarik diri, dan dia sekali lagi menjadi dingin, dengan ekspresinya yang acuh tak acuh, dia berbicara, suruh dia bertemu denganku. Sang Bei berlutut di tanah, dia berbicara tentang semua yang dia tahu sambil gemetar ketakutan. Dia adalah seorang pria yang telah melihat banyak hal, tetapi di depan gadis muda, dia benar-benar ditekan oleh aura Se yang dipancarkan, dan ada beberapa kali dia tersedak. Sovereign menanyai dia dengan sangat hati-hati, dan bahkan detail-detail bagus yang dia lewatkan terungkap dari interogasi. Sovereign sama sekali tidak kuat, kecepatan bicaranya tidak cepat, tetapi sangat mantap, setiap kali dia membuka mulutnya, itu membuat Sang Bei merasa seolah-olah sedang mengintip rahasia-rahasia Mu Xixia. Semua pertanyaan menghilang di hadapannya. Ketika dia selesai, dia benar-benar yakin, tidak heran semua orang mengatakan bahwa dia akan menyatukan Savage kontinen. Keningnya jatuh ke tanah, semua keraguan dan kecurigaannya menghilang. Dia sekarang sangat percaya pada yang berdaulat, bahwa dia adalah surga yang dikirim ke benua Savage, kedewasaan dan kebijaksanaan yang jauh melebihi usianya, tatapan tajam dan penilaiannya yang tenang telah mengejutkannya. Sang Bei tidak tahu bagaimana dia pergi, dia hanya mendengar Sovereign mengatakan, kamu sudah bekerja keras, membuatnya merasa walaupun dia mandi di angin musim semi, dan merasa seolah-olah dia melayang. Xiaomen tetap di samping sepanjang jalan, dia penasaran, gelombang apakah nona muda akan mengambil tindakan terhadap Mu Xixia. Tapi kita sangat jauh dari benua Wei Yeguan, dan untuk memperhatikan dan peduli tentang Mu Xixia sekarang, bukankah itu terlalu dini? Gelombang.
Jika Ah Xin ada di sini, itu akan bagus, dia sangat pintar, dan mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan nona muda. Kumpulkan para komandan untuk diskusi. Suara nona muda membangunkan Xiao Men, yang segera menurutinya. Pada saat berikutnya, Ah Xin, Taiji, Ah Siming dan yang lainnya berkumpul dengan cepat. Ekspresi mereka sungguh-sungguh, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan datang. Sangguan Qianhui menjatuhkan pena di atas meja, dan pada saat yang sama melemparkan granat berat ke bawah kaki semua orang. Mu Zixia akan mengambil tindakan. Pengadilan Raja Perses bergerak cepat dan efisien. Tidak ada yang meragukan penilaian Sangguan Qianhui, semua keterlibatan mereka sebelumnya telah membuktikannya. Dalam hati Taiji dan Ah Siming, ambisi yang dimiliki benua bela diri terhormat terhadap benua Savage adalah hal yang biasa. Munculnya benua bela diri terhormat didasarkan pada ekspansi terus-menerus dan melahap orang lain, seolah-olah itu adalah naluri mereka jauh di dalam darah benua bela diri yang terhormat. Mu Zixia, serta benua bela diri yang terhormat, pasti tidak akan duduk di samping dan menyaksikan Savage kontinen bersatu menjadi satu. Benua Savage yang bersatu akan mengancam benua bela diri yang terhormat jauh lebih dari wilayah selatan. Taiji, Ah Siming, dan yang lainnya semua adalah pahlawan yang luar biasa, dan bisa melihat titik itu. Pengadilan Raja Perses mulai menyapu pusat-pusat kekuatan lain pada saat itu muncul, meninggalkan Mu Zixiano waktu untuk bereaksi, tetapi pengadilan Raja Perses saat ini tidak terlalu besar, sehingga ia masih memiliki kesempatan untuk menang. Jika Mu Zixia tidak mengambil tindakan, semakin lama dia menunggu, semakin kecil peluangnya untuk menang. Pengadilan Raja Perses semakin kuat setiap hari. Taiji dan yang lainnya bisa melihatnya, dan mereka tidak percaya bahwa Mu Zixia, pemimpin Great Generals Martial terhormat tidak bisa melihatnya. Mu Zixia pasti akan mengambil tindakan, dan itu akan sangat segera. Diskusi sengit di antara mereka adalah bagaimana Mu Zixia akan bergerak. Aliansi dengan suku-suku lainnya yang tersisa. Kemungkinan itu terjadi sangat rendah, dengan suku air hitam Sang Bei adalah contoh sempurna. Xenofobia benua Savage sangat kuat, dan Mu Zixia tidak pernah menggunakan latar belakangnya dari benua bela diri yang terhormat tetapi berdagang dan memberi manfaat untuk membentuk hubungan dengan suku-suku. Tetapi jika dia berpartisipasi dalam pertempuran dalam waktu yang sensitif, itu akan menyebabkan suku-suku yang lebih besar menjadi sadar dan berhati-hati terhadapnya. Bagaimana suku Savage yang terbiasa berperang akan mengabaikan binatang rakus di belakang Mu Zixia? Jika bukan karena Sangguan Qianhui turun dari langit, jika bukan karena hubungannya dengan roh pahlawan, dia tidak akan pernah begitu mudah diterima oleh Savage kontinen. Keyakinan mereka pada roh pahlawan dan cara mistis dia muncul dari langit memberinya suasana legendaris. Selain ini, dia sendirian. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai harapan untuk menyatukan Savage kontinen yang kacau, cahaya yang menembus kealamian. Dia akan membawa perubahan ke benua Savage, dia akan mengumpulkan semua orang, tetapi pada akhirnya Savage kontinen adalah benua Savage semua orang. Tidak ada yang akan menempatkan harapan mereka untuk benua Savage dengan benua bela diri yang terhormat, benua bela diri yang berkuasa yang indah itu seperti matahari yang terik, dan setelah mencairkan benua Savage, mereka pasti akan menurunkannya. Maka tidak akan ada lagi benua Savage tetapi hanya benua bela diri yang terhormat, tradisi mereka tidak akan dihidupkan kembali. Tanah yang diberikan nenek moyang mereka tidak akan lagi menjadi milik mereka. Semua orang tidak bisa memikirkan bagaimana Mu Zixia akan bertindak, bahkan Sangguan Qianhui. Sebagai seorang jenderal militer puncak, ia menghabiskan 20 tahun membangun perusahaannya, dan pasti akan memiliki kartu truf yang cukup untuk dimainkan. Tapi semua orang tidak panik, sejak mereka mengikuti Sangguan Qianhui, mereka tidak pernah kalah, kemenangan demi kemenangan, itu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Selanjutnya, mereka berada di benua Savage. Selama Mu Zixia meninggalkan benua Wei Yeguan, dia akan masuk ke tanah benua Savage. Ini adalah sumber kepercayaan terbesar yang dimiliki Taiji dan yang lainnya, sejak zaman kuno, mereka tidak pernah hilang di wilayah mereka, seniman bela diri terkenal dan kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menaklukkan tanah mereka sebelumnya, tetapi tidak ada pengecualian bagi mereka, mereka semua meninggal dalam angin dan salju. Wei Yeguan benua. Tidak ada yang pernah menaklukkan Savage kontinen. Mu Zixia memandang tentara buritan di depannya, dan kalimat pertamanya menarik perhatian semua orang. Kita tidak perlu menaklukkan mereka, kita hanya perlu mengalahkan mereka, atau lebih tepatnya, kita hanya perlu mengalahkan pengadilan King Perses. Kita membutuhkan benua Savage untuk menjadi seperti itu, kita perlu menghancurkan harapan dan impian mereka. Menghancurkan, kita hanya perlu menghancurkan, kehancuran total. Petik 2. Kamu adalah pasukan terbesar dari benua bela diri yang terhormat, dan aku adalah jenderal militer yang paling kuat benua bela diri. Wajahnya yang penuh dengan kesulitan dan pengalaman, stabil seperti batu besar. Mu Zixia sangat tenang ketika dia mengatakan kata-kata sombong itu, para prajurit di depannya juga tidak menjadi gila, mereka tetap seperti mesin baja yang tidak bergerak.
Mereka seperti Mu Zixia, baju besi mereka ditutupi dengan bekas luka dari pertempuran lama mereka, dan pisau di tangan mereka tumpul. Kami telah tinggal di sini selama 20 tahun, dan semua orang sudah lupa betapa kuatnya kami. Salju dan angin di Wei Yeguan kontinen telah menutupi ujung pedang kami. Mereka berpikir bahwa kami hanya pengusaha sekarang. Pedang di tangan kita sudah tidak sabar dan haus darah. Tidak ada yang bisa menghentikan cahaya kita. Dia menghunuskan pedang militer dari pinggangnya dan berbalik. Menjadi pemimpin, dia berjalan ke ngarai, dengan armer di belakangnya menghunuskan senjata mereka. Mereka berjalan maju. Mereka adalah satu, formasi mereka melepaskan cahaya putih. Niat dingin bila mereka bercampur dengan cahaya putih seperti burung camar yang meluncur ke lautan, menghilang ke dalam kehampaan. Pawai mereka seperti aliran yang tak terhentikan. Mu Zixia yang berada di depan diam-diam menganggukkan kepalanya. Angin dingin berhembus ke arahnya, tetapi itu berada pada titik terendah menurut catatannya. Penelitian dan tebakan aku benar. Muka tentara tidak berhenti, wajah mereka yang bertekad tidak memiliki ekspresi, celah angin es yang sangat dalam tidak menimbulkan kecurigaan. Meskipun kekuatan angin dari Ice Wind Gap berada pada titik terendah dalam sejarahnya, tetapi ketika mereka semakin dekat, itu masih luar biasa. Cahaya putih di sekitar formasi menjadi tidak stabil, tetapi tentara di dalam cahaya putih tetap tidak bergerak, ekspresi mereka tidak pernah berubah saat mereka berbaris ke dalam lubang. Mu Zixia adalah yang pertama memasuki Ice Wind Gap. Ice Wind Gap seperti mulut binatang buas yang aneh, menelan seluruh pasukan sedikit demi sedikit. Ketika noda cahaya terakhir menghilang ke Ice Wind Gap, jeritan angin semakin menguasai seluruh ngarai. Di dalam gubuk kayu di Sharp Wind City. Kriak, pintu kayu didorong terbuka, seorang lelaki tampan berjalan perlahan. Bagaimana perasaanmu? Tang Tian bertanya dengan prihatin. Luar biasa bagus. Suye tertawa, deat aura di tubuhnya telah menghilang, dan dia telah melalui perubahan kualitatif yang besar. Suye sebelumnya mengeluarkan perasaan yang sangat tidak terduga dan licik, tapi dia saat ini seperti jurang yang dalam, dia sangat tenang tanpa fluktuasi, dan bahkan Tang Tian tidak bisa memahami kelahirannya. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah matanya, yang gelap pekat tapi cerah seperti bintang. Dia tiba-tiba membungkuk kepada Tang Tian, guru telah memberi bawahan ini kehidupan baru, rahmat ini adalah sesuatu yang bawahan ini tidak akan pernah bisa bayar seumur hidupku, tetapi dimanapun guru mengarahkan pedangnya, bawahan ini akan membunuh dalam arah itu. Tang Tian sedikit bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Meski sudah lama menjadi tiran, namun tindakan langsung seperti itu jarang ditemui. Suye melihat Tang Tian malu dan tersenyum ketika dia berdiri. Evaluasi pertama Tang Tian ketika ia melihat Suye keluar dari pelatihan tertutup adalah bahwa ia dilahirkan kembali. Gelombang deat aura yang naik dari deat tamring terlalu tiba-tiba tanpa peringatan, ketika diaktakan di sini, dia sudah diselimuti olehnya, aura kematian yang pekat berubah menjadi api hitam yang melemahkan seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia berubah menjadi abu, dan adegan Tang Tian yang menebas muncul kembali di pikirannya sekali lagi. Selas yang mengumpulkan banyak hal, iman, tekad, keberanian, kemauan keras. Dia tidak menyerah. Ketika yang terakhir dari tubuhnya dibakar, dia menemukan benang kehidupan di dalam aura kematian yang padat. Dia menstabilkan lukanya, dan membawa tubuhnya yang diselimuti dengan Deat Flames hitam, untuk memulai pelatihan tertutupnya. The Deat Tamring benar-benar harta kematian, aura kematian yang memancarkan darinya tidak ada habisnya. Namun bagi Suye yang telah mendapatkan pencerahan, Deat Aura adalah makanan terbaik baginya. Dengan mengubah aura kematian menjadi vitalitas, tubuhnya dengan cepat pulih dan menjadi lebih kuat, pemahamannya terhadap hidup dan mati juga mencapai tingkat leluhur keluarga Su. Ketika dia keluar, kekuatannya melonjak. Jika dia bertemu He Xin lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Dia Xin 1 lawan 1 dan menang. Dia merasa bahwa kekuatannya saat ini tidak kalah dengan Tang Tian, dan dengan penuh kebahagiaan dan kepercayaan diri, dia membuka pintu. Tapi begitu dia melihat Tang Tian, kebanggaan yang dia dapatkan dari perbaikannya langsung tersapu bersih. Dia merasa seandainya seember air es telah membasahi dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia dengan cepat tenang. Dia lebih mengerti dan lebih tahu dalam kekuatan, dan saat dia melihat Tang Tian, dia merasakan banyak hal lagi, dan rasa hormat di hatinya semakin kuat. Semua hal yang bisa dilihatnya adalah hal-hal yang belum pernah dilihatnya, misalnya ruang di sekitar tuannya, memiliki distorsi yang sangat kecil. Semua fenomena ini sangat kecil, hal-hal yang tidak pernah bisa ditangkapnya di masa lalu. Sekarang dia bisa melihatnya, ada banyak hal yang dia tidak bisa mengerti. Tetapi, dia tahu bahwa di balik semua fenomena yang halus dan rumit itu adalah kekuatan yang tak terduga. Mengenai seberapa tak terduganya itu, dia tidak tahu, tetapi dia tahu itu jauh lebih kuat darinya. Benar-benar menyimpang. Suye tersentuh secara emosional, tetapi ketika dia melihat senyum malu Tang Tian, dia tiba-tiba merasa itu baik.
Tetapi ketika dia melihat Xiao Han Guang dan Fu Zhengzi terlihat kaget, dia menjadi lebih bahagia. Dia tersenyum dan duduk di samping. Tuan, kamu tidak membunuh mereka berdua. Ketika mereka berdua yang masih terbenam dalam transformasi Su Ye mendengar kata-katanya, wajah mereka segera berubah. Menyerahkan adalah masalah yang tidak tahu malu, dan setelah menyerah, mereka masih ditanyai mengapa mereka belum mati. Perasaan itu sangat mengerikan, jika terlihat bisa membunuh, Su Ye akan mati berkali-kali. Su Ye mempertahankan senyumnya dan tidak marah. Fu Zhengzi dan Xiao Han Guang takut akan kekuatan Su Ye, menambahkan penyerahan diri dan rasa hormat mereka pada Tang Tian. Mereka tidak berani bergerak. Kenapa aku harus membunuh mereka? Tang Tian menggelengkan kepalanya. Itu benar, Tuan tidak membunuh tanpa pandang bulu. Su Ye mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan. Tuan, apa yang akan kamu lakukan setelah mengumpulkan kembali bawahan kamu? Apakah kamu memiliki tempat yang ingin kamu kunjungi? Petik 2. Aku ingin membawa mereka kembali ke Secret Saint Galaxy. Tang Tian berkata. Semua orang langsung kaget, bagi mereka, nama itu sudah lama menjadi asing. Bawahan ini harus bertanya, mengapa guru ingin kembali ke galaksi Saint Suci? Fu Zhengzi bertanya dengan hati-hati. Teman-temanku sedang berperang. Tang Tian berkata dengan suram, kita harus memperkuat mereka. Tapi, Fu Zhengzi berhenti berbicara, dia ingin mengingatkan Tang Tian bahwa tidak ada yang pernah kembali ke Secret Site Galaxy dari Sin Domain, tetapi setelah melihat tampilan tekad Tang Tian, dia berhenti di tengah jalan. Wajah Su Ye berubah serius, kapan guru berencana untuk pergi ke galaksi Saint Suci? Ketika aku selesai mengumpulkan divisi 0. Tang Tian berkata dengan tegas. Su Ye kemudian membungkuk sekali lagi, aku harap guru akan membawa bawahan ini kembali ke kamu. Tang Tian memandang Su Ye, kamu ingin pergi ke galaksi suci-suci. Semua orang di domain dosa melakukannya. Kata Su Ye. Tang Tian berkata, aku pikir orang-orang dari Sin Domain sudah kehilangan keberanian mereka. Wajah Fu Zhengzi memerah merah karena malu, dia lupa identitasnya sebagai tawanan dan hampir meraung, itu apat sampai mati. Orang-orang yang terburu-buru di sana tidak pernah selamat. Petik 2. Tang Tian tidak marah, dia melihat Fu Zhengzi yang gelisah dan berkata dengan nada serius, aku akan. Ketika Xiao Han Guang menyerah, dia masih memikirkan bagaimana Ghost Face Mas akan memperlakukannya, apakah dia akan diinterogasi atau tidak di mana dia mendapatkan warisan segel 6 iblis, dan memikirkan apakah dia akan disiksa. Iblis 6 segel memegang posisi yang sangat penting dalam domain Sin, dan tidak ada warisan lain yang bisa dibandingkan dengannya. Jika dia ada di tangan orang lain, mereka pasti akan menginterogasi dan menyiksanya. Masker wajah hantu tidak peduli padanya. Itu benar, topeng wajah hantu memperlakukannya seperti udara, tanpa mendengarkan atau berbicara dengannya. Sejak awal, Xiao Han Guang masih berpikir bahwa topeng wajah hantu sengaja melakukannya, tetapi setelah beberapa hari, akhirnya mengkonfirmasi bahwa topeng wajah hantu tidak pernah memiliki dia di matanya sama sekali. Itu adalah pertama kalinya Xiao Han Guang diabaikan, sejak muda, dimanapun dia berada, dia akan menjadi pusat perhatian. Bahkan Fu Zhengzi, setelah ditanyai beberapa pertanyaan oleh masker wajah hantu, dia dianggap sebagai udara. Xiao Han Guang bingung dengan dirinya sendiri, kegembiraan karena tidak perlu menghadapi siksaan dan kemarahan karena diabaikan dicampur bersama. Dan karena emosi inilah dia memendam yang membuat Xiao Han Guang mengamati Ghost Face Mask secretly. Dia adalah 100% yakin bahwa masker wajah hantu dilatih dalam segel iblis 6, meskipun memiliki perbedaan dengan miliknya. Kesalahpahaman yang absurd ini membuat Xiao Han Guang semakin bingung, dia adalah keturunan sejati leluhur Li, dan dilatih dalam segel iblis 6 sejak muda. Tapi tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang yang bahkan lebih kuat dalam segel iblis 6 dibandingkan dengan dia, telah melukai luka besar dalam kepercayaannya. Mereka berdua memiliki perbedaan kecil, tetapi karena itu, Xiao Han Guang mulai curiga bahwa ia mungkin telah salah melakukan kesalahan. Untuk memiliki kecurigaan pada warisan yang telah dia latih selama lebih dari 20 tahun, itu adalah ekstrim dan EBS. Sakit yang melahap hatinya. Keyakinannya berasal dari segel iblis 6, dan kepercayaan dirinya tumbuh dalam 20 tahun, untuk menjadi sebesar gunung, tetapi itu benar-benar mulai bergoyang karena batu. Tapi kebenarannya kejam, iblis 6 segel masker hantu topeng jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak ada yang meyakinkan seperti kebenaran. Setelah kesakitan dan kebingungan selama beberapa hari, dia berada di ambang kehancuran, dia merasa bahwa dia akan menjadi gila jika terus berlanjut, dan memutuskan untuk mencari bimbingan dari masker wajah hantu. Gelombang tidak ada rasa malu dalam mencari seorang tuan gelombang, dia menghibur dirinya sendiri, dan suasana hatinya sangat santai. Tapi dengan sangat cepat, dia mulai berpikir lagi, gelombang bagaimana reaksi masker wajah hantu? Apakah dia akan mengejekku? Atau beritahu aku bahwa apa yang aku lakukan salah? Atau terus mengabaikanku? Gelombang. Xiao Han Guang sekali lagi kebingungan. Tapi dia mengumpulkan sedikit keberanian terakhir bahwa dia harus mencari bimbingan dari Ghost Face Mask.
Ketika Xiao Han Guang memintanya untuk mengajar segel 6 iblis, Tang Tian terkejut, tetapi dengan cepat pulih darinya. Dia berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, aku tidak yakin apakah segel iblis 6 aku benar atau tidak. Kalimat ini menyebabkan wajah Xiao Han Guang menjadi gelap, gelombang seperti yang diharapkan, Ghost Face Mas pasti tidak akan memberitahuku rahasianya, tetapi jika itu adalah aku juga tidak akan membocorkannya. Gelombang. Tang Tian tidak menyadari perubahan ekspresi Xiao Han Guang dan bergumam, aku memperoleh pencerahan pada segel Demon 6 dari eksekusi iblis berat. Aku juga tidak tahu, bagaimana aku mengatakannya, seperti apa Demon Six Seals itu, ada banyak variasi yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi aku pikir jika kamu berlatih di eksekusi iblis berat, mungkin kamu akan mempelajari keseluruhannya. Petik 2. Eksekusi iblis berat. Xiao Han Guang kaget. Iya, eksekusi iblis berat adalah teknik yang sempurna dari keluarga Sue, ada titik di mana pendeta Li pernah tinggal bersama mereka. Tang Tian berkata. Xiao Han Guang berkata, bisakah kamu mengajarkannya kepadaku? Dia bersemangat, gelombang leluhur meninggalkan keterampilan yang sempurna di masa lalu. Gelombang. Aku tidak punya waktu. Tang Tian menggelengkan kepalanya. Kegembiraan di wajah Xiao Han Guang segera meredup. Tapi kamu bisa mengikuti divisi 0 dan belajar dari mereka. Tang Tian melanjutkan. Gelombang ikuti divisi 0 dan belajar dari mereka. Gelombang mata Xiao Han Guang menyala lagi, tidak masalah dari siapa yang memeriksanya, selama dia bisa. Dia berbicara tanpa ragu, aku akan pergi dan menemukan mereka sekarang. Seluruh Sharp Wind City telah menyerah, dan Null Division secara alami dikirim, dan Xiao Han Guang di mana perkemahan mereka berada. Tang Tian menggelengkan kepalanya, bukan mereka, itu divisi 0 dari Purple Kako City. Kalau begitu aku akan pergi ke Purple Kako City. Xiao Han Guang berdiri dan hendak pergi. Mereka akan segera tiba. Tang Tian tertawa. Ah Mo Li memandangi celah mengerikan di tembok kota di bawahnya, dan bergumam, gila Tang tumbuh semakin kuat. Mata Han Bingning juga tertarik pada luka tebas di tembok kota, dan diam-diam dibandingkan dengan dirinya sendiri, jika pedangnya sendiri bisa mencapai tingkat kehancuran yang begitu menghancurkan. Dia bisa, tetapi konsumsinya terlalu besar dan dia tidak bisa bertahan lebih dari beberapa pedang. Meskipun dia mengejarnya, tetapi jarak antara itu terus bertambah. Suasana hati Han Bingning berkurang. Ah Mo Li juga akan menjadi kuat dan lebih kuat. Ah Mo Li tiba-tiba mengayunkan tangannya dan berteriak, dan kalahkan Tang Gila. Semua anggota divisi 0 di sekitarnya segera memiliki perubahan ekspresi, mereka ingin menggantungkan piring di atas tulisannya, manusia naif. Mendengar kata-kata kekanak-kanakan Ah Mo Li, Han Bingning tersenyum, kesuraman di hatinya hilang, gelombang itu benar, aku selalu melihat Tang Tian sebagai tujuanku. Itu sebabnya aku bisa tumbuh ke tempat aku hari ini. Gelombang. Siapa yang akan berpikir saat itu di Star Wind City bahwa mereka akan mencapai ranah seperti itu? Dia tidak akan pernah bisa memikirkannya, Ah Mo Li juga, Liang Qiu juga, Sima Xiangsan juga, tanpa sadar, mereka sudah melemparkan diri mereka di masa lalu jauh saat itu. Han Bingning kemudian berpikir tentang Liang Qiu dan Sima Xiangsan, tidak ada berita tentang mereka, tetapi dia tidak khawatir, Tang Tian pasti akan menyelamatkan mereka. Dalam kurun waktu singkat, Tang Tian telah menaklukkan East Immortal City Timur dan Sharp Wind City, menyebabkan semua orang tercengang. Setelah diskusi yang intens, mereka sampai pada satu kesimpulan, orang yang sesat akan sesat dimanapun dia berada. Tentu saja, dengan cara yang lebih baik untuk mengatakannya, emas akan bersinar dimanapun dia berada. Setelah menerima pesanan Tang Tian, Divisi 0 utama Ursa di Purple Kako City melaju menuju Sharp Wind City dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang meragukan perintah Tang Tian. Kota Purple Kako telah diserang oleh musuh, tetapi Tang Tian secara berturut-turut menaklukkan kota Abadi Timur dan kota Angin Tajam, itu membuat semua orang menyadari bahwa membela kota Kako Ungu dengan pahit tidak benar. Baru-baru ini, semua orang telah berlatih sangat keras, aura Divisi 0 telah mengalami perubahan besar. Nikiu sangat sibuk, para anggota yang diselamatkan dari East Immortal City telah melanggar ritme pelatihan mereka, tetapi dia berhasil memikirkan rencana pelatihan baru. Berpikir tentang anggota tambahan dari Sharp Wind City, Nikiu sakit kepala besar. Tetapi yang membuatnya bersemangat adalah bahwa jumlah anggota Divisi 0 akan melebihi 1000. 1000 orang sudah cukup untuk membentuk pasukan berskala kecil, yang juga berarti bahwa dia dapat memanfaatkan lebih banyak taktik. Bagi semua jenderal militer, itu adalah hal terbaik yang bisa mereka miliki. Gelombang kekuatan guru telah melonjak sekali lagi. Gelombang. Meskipun Nikiu buta, tetapi indranya yang lain jauh lebih tajam daripada orang lain, sebagai seorang jenderal militer, His Dots datang dari semua sudut, dan kekuatan Tang Tian menerobos telah menciptakan dampak besar. Dia harus mengakui bahwa dalam Sin Domain, kekuatan individu jauh lebih efektif daripada pasukan. Buktinya sendiri, Tang Tian telah menaklukkan 2 kota. Semua orang lebih fokus, jangan melemparkan wajah tuanmu. Katanya acuh tak acuh.
Semua keributan dan keributan langsung menghilang, semua orang mengangkat dada mereka dan menjadi serius. Mereka dengan cepat memasuki Sharp Wind City, di mana warga mulai menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Saat ini, semua orang tahu bahwa topeng wajah hantu memiliki pasukan. Tentara, itu adalah istilah yang sangat asing bagi orang-orang Sindomain. Domain Sin tidak pernah memiliki pasukan, jadi semua orang ingin tahu seperti apa bentuknya. Ketika Divisi Nul tiba, semua orang menyaksikannya dengan jelas. Formasi yang benar-benar sempurna itu sangat ketat dan kaku sampai-sampai bahkan jika seseorang menebasnya, bilahnya tidak akan melewatinya. Semua gerakan mereka serempak, langkah kaki mereka sangat tepat untuk menunjukkan bahwa mereka tampak seperti mesin. Di udara, mereka bergerak serempak, piring-piring hampa muncul di bawah kaki setiap orang, ledakan vakuum yang padat menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Ledakan. Lebih dari 800 pelat vakum meledak sebagai satu, dari suara ledakan tajam awalnya menjadi sangat rendah, seolah-olah ada drum bass besar di udara yang menyebabkan semua orang berdebar. Setiap langkah yang diambil informasi membawa gelombang kejut yang besar. Bum bum bum. Langkah-langkahnya begitu tepat dan sempurna sehingga pemandangan itu menjadi tertanam di hati semua orang, gemetar yang mengguncang hati semua orang menyebar di udara. Seluruh Sharp Wind City dikejutkan oleh gerakan, semua orang bergegas keluar dari rumah mereka dan setelah melihat formasi perang, mereka benar-benar terpana. Wajah Fu Zhengzi memucat ketika dia melihat tentara di udara, gelombang apakah itu tentara? Jadi itu Null Division. Gelombang dia tiba-tiba merasa bahwa semua tindakannya sebelumnya sangat bodoh. Dia adalah seorang seniman bela diri di daftar powerhouses, tetapi dalam menghadapi kekuatan yang mendekat, dia masih menerima kejutan yang sama. Kekuatan mereka tidak layak disebut, tetapi ketika mereka terbentuk dalam formasi ketat mereka, itu bukanlah sesuatu yang harus diabaikan. Semua warga Sharp Wind City gemetar ketakutan. Itu menjadi sangat sunyi. Ketika Divisi Nul mendarat di kediaman Tang Tian, suara bass yang keras menghilang, dan seluruh kota akhirnya terbangun dari kebingungan mereka. Nikiu dan semua orang berdiri di depan Tang Tian. Fu Zhengzi dan yang lainnya daripada menyaksikan kekaguman yang menginspirasi kehadiran masker wajah, dan bahkan tidak berani menyerangnya dengan keras. Aku mendapatkan kalian semua di sini karena situasinya telah berubah, dan kita harus maju lebih cepat. Tang Tian menjelaskan Toe Verione, dan kemudian menoleh ke arah Fu Zhengzi, Patriark, tolong jelaskan situasinya kepada mereka. Fu Zhengzi gemetar, dia segera berjalan dan berbicara dengan hormat, ya, kami telah menerima informasi bahwa Lu Sheng Xiang sudah membawa keluarganya untuk melarikan diri dari Galloping Horse City. Dia harus tahu tentang apa yang terjadi di sana dan bahwa dia bukan lawan guru, karena itu pergi lebih awal untuk melestarikan keluarga Lu. Petik 2. Fu Zhengzi menghela nafas dalam benaknya, dia menghormati tekad Lu Sheng Xiang, dan merasa simpati padanya sebagai orang yang sama dalam kesusahan. Setelah melihat bahwa situasinya salah, dia akan mematahkan pergelangan tangannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tetapi tindakan ini juga akan menyebabkan keluarga Lu jatuh ke dalam jurang. Kota kuda Galloping adalah fondasi keluarga Lu, dan jika mereka kehilangannya, bahkan dengan Lu Sheng Xiang, mereka hanya akan berjuang di pintu kematian. Dalam sekejap mata, keluarga Lu yang bergengsi dan perkasa telah jatuh begitu rendah, bagaimana mungkin orang lain tidak mengasihani mereka. Dia bersuka cita dalam hatinya, gelombang untungnya, aku tidak membuat keluhan dengan Master Ghost Face Mask. Gelombang. Galloping Horse City masih memiliki beberapa pria. Tang Tian berkata, Nikiu, kamu bawa semua orang dan pergi ke sana, Su Ye, go with mereka. Iya, Nikiu dan Su Ye menjawab. Oh, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Tang Tian menunjuk ke Xiao Han Guang, dia ingin belajar eksekusi demonis berat. Xiao Han Guang hanya merasakan banyak mata jatuh kepadanya, dan segera ia memiliki firasat buruk. Waktu yang diperoleh Xie Yuan dan pasukan Swift-nya sangat berharga. Batas pertahanan yang berada dalam bahaya segera akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas, memungkinkan garis pertahanan kedua Southern Alliance akhirnya dikerahkan setelah kepanikan awal. Xie Yuan menjadi terkenal setelah pertempuran, dan saat ini berada di Liga para Jenderal terkenal. Di antara diskusi-diskusi di kota-kota, banyak orang berpikir bahwa kemampuan tentara Swift telah mencapai setengah langkah ke standar tentara Gold Rank, dan hanya satu langkah lagi dari menjadi tentara pangkat emas sejati. Gold Rank Armies, tentara terkuat di galaksi Sein Suci. Bahkan benua bela diri terhormat raksasa hanya memiliki 5 pasukan peringkat emas, semuanya langsung di bawah 5 jenderal besar. Prestise tentara diperoleh melalui pertempuran, dan menggunakan keunggulan unik dalam formasi untuk mempertahankan melawan musuh yang lebih besar dari mereka, yang akan menganggap mereka sebagai elit. Tetapi jika jenderal musuh adalah Iron Bloodcliff, itu pasti sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh elit biasa. Suasana di Skull Unit sangat suram, ekspresi semua orang jelek. Unit tengkorak awalnya memiliki kedudukan yang sama dengan Swift Army, dan kinerja mereka dalam pertempuran hanya bisa dianggap rata-rata. Mereka tidak dikalahkan, dan tidak memiliki angka kematian 0 saat mundur,
dan menurut buku-buku latihan, mereka tidak memiliki highlight atau kerugian. Tetapi tampilan Swift Army yang spektakuler telah benar-benar mengungguli mereka. Xie Yuan telah tampil luar biasa, menyebabkan orang lain menyatakan dia berani dan tegas, menyebabkan seluruh unit Skull malu. Unit tengkorak dan tentara Swift keduanya adalah bawahan yang telah bergabung dengan Master pada saat yang sama, kedua pasukan diperlakukan sama dan rata-rata berperforma sama. Kedua pasukan saling bersaing satu sama lain, tetapi mereka tidak berharap perbedaan itu akan begitu besar setelah pertempuran. Aku tidak berguna. Aku telah mengecewakan semua orang. Petik 2. Ayah tiba-tiba membungkuk dengan mata merah, merasa sangat bersalah. Angkatan darat Swift mampu mencapai hasil hebat seperti itu sangat bergantung pada Xie dan Ebe. Standar Yuan sebagai pemimpin. Ayah yang berada di peringkat yang sama dengannya tahu bahwa standarnya sendiri jauh lebih sedikit daripada dirinya. Ayah memiliki kepribadian yang tangguh, pada saat tengkorak merah muda dalam keadaan rusak, dia telah berjuang untuk tetap bertahan, dan dia tidak pernah menangis. Tetapi karena pengakuan Swift Army dan tidak ada untuk unit tengkorak, dia menangis sepanjang malam. Di masa lalu, dia merasa bahwa dia dapat membantu semua orang, tetapi kebenaran yang kejam menuntunnya untuk menyadari betapa mengerikannya dia dan betapa dia telah membebani semua orang. Kali ini, semua orang panik. Kakak, apa yang kamu lakukan? Ya, jangan menakuti kami, saudara-saudara. Petik 2. Seluruh ruang diskusi meledak menjadi keributan ketika semua orang mulai berbicara. Perang diperjuangkan oleh semua orang, dan setiap orang memiliki tanggung jawab mereka. Wu Matian melihat bahwa situasinya semakin kacau, dan tanpa basa-basi lagi, dia melompat ke atas meja dan berteriak di bagian atas paru-parunya. Keriuhan berhenti, semua orang tertarik pada tindakan Wu Matian. Tetapi dengan sangat cepat, seseorang setuju, itu benar. Setiap orang memiliki peran untuk dimainkan. Petik 2. Wu Matian terbatuk ringan dan menarik perhatian semua orang sebelum melompat turun dari meja, dia bertepuk tangan untuk melepaskan debu yang tidak ada, dan berkata dengan tenang, selain itu, apa yang perlu dicemaskan, itu hanya pertempuran pertama. Masih akan ada pertempuran lain, mengapa takut tidak memiliki kesempatan? Lihatlah rencana Master Bing, skalanya sangat besar sehingga menakutkan, kita akan memiliki kesempatan. Petik 2. Semua orang terbangun, gelombang itu benar, ini pertempuran pertama, mengapa cemas? Gelombang. Ayah menenangkan diri dari keadaan emosinya, Babi Trotters King benar, kita masih harus berjuang, kita tidak bisa mempermalukan diri kita sendiri, dan pasti harus mencapai hasil yang indah. Suara keras dan tegas ayah mengungkapkan tekadnya. Mendengar nama, Babi Trotters King, Wu Matian memutar matanya, pengadu babi yang dibuatnya menjadi terkenal di seluruh pasukan, dan diterima dengan baik sepanjang periode itu, namanya sendiri di pasukan Aliansi Selatan, jauh lebih rendah daripada pengumpul babinya. Setiap kali dia bertemu orang-orang dari pasukan lain, mereka akan berbicara dengannya dengan sopan dan sopan, Wu Matian. Senang bertemu denganmu. Tetapi setelah mengetahui bahwa dia adalah tangan di belakang para pengadu babi, pihak lain akan menjadi sangat bersemangat, apa? Kaulah yang membuat Trotters babi. Raja Trotters babi. Ya Tuhan, Raja Pig Trotters yang terkenal dan bergengsi. Kamu tidak tahu tentang ini, tetapi sejak kamu berhenti membuatnya, desah, mulut aku mengalami dengan penarikan dari rasa, izinkan aku memberitahu kamu, tadi malam, aku bermimpi tentang Trotters babi. Mengoceh dan mengoceh, mereka akan berbicara tentang impian dan kerinduan mereka akan pengadu babi. Nama dari Pig Trotters King adalah nama yang menyebar dengan cepat, di mana awalnya Wu Matian akan berusaha untuk memoreksi mereka dan memanggilnya dengan nama aslinya. Tetapi setelah itu, semakin banyak orang mulai memanggilnya dengan Pig Trotters King, dan ada sebuah insiden di mana Master Bing bahkan meneriakkan namanya Pig Trotters King dengan keras di emeting, membuatnya putus asa. Tapi nama panggilan bodoh itu sama sekali tidak memengaruhi posisinya di ketentaraan, selain fakta bahwa perwira perempuan yang destruktif itu kadang-kadang akan memaksanya dengan ujung pedang untuk menyiapkan beberapa pengadu babi, dia benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Dia telah mendapatkan kepercayaan dari semua orang di unit tengkorak. Tatapan tulus kakak mendarat padanya, Wu Matian tahu bahwa dia harus menghasilkan sesuatu, jika tidak setelah tema, dia akan didorong untuk menghasilkan setinggi gunung pengendara babi. Dia kejam itu. Garis pertahanan pertama adalah yang paling penting, karena mengurangi kecepatan musuh. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara, musuh seperti berlari babi hutan, mereka menyerang dengan momentum, tetapi selama kecepatannya turun, kekuatan mereka akan berkurang setengahnya. Sekarang mereka telah diblokir oleh Angkatan Darat Swift, kecepatan mereka telah sangat menurun. Petik 2. Pikirannya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Xie Yuan, setelah acara, semua orang, tetapi baginya untuk dapat berani melakukan apa yang dia inginkan, dan memiliki pandangan ke depan dan visi pada saat yang kritis, itu jauh lebih sulit daripada menggoreng babi. Kaki. Gelombang hehehe, bagaimana aku bisa didorong untuk menjadi penggoreng babi?
Dia menjadi fokus lagi, dengan pandangan semua orang padanya, dia melanjutkan, tentara Swift hanya memblokir mereka, dan menghentikan babi hutan liar yang gila, tetapi itu tidak cukup. Mereka memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan kita, mereka memiliki larger volume, dengan kulit tebal, mereka dapat langsung berbenturan dengan kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jadi apa yang kita lakukan? Memisahkan tentara mereka, selama mereka terpisah, kita akan memiliki kesempatan. Petik 2. Itu masuk akal. Aya mengerti apa yang dia jelaskan, tapi mengapa musuh akan membelah diri mereka sendiri? Musuh pasti akan terpecah. Wu Matian menjadi lebih percaya diri, Xie Yuan baru saja menjadi terkenal, apa yang orang-orang memanggilnya sekarang. Wali terbaik ketiga di bawah surga. Master Bing menempatkannya di garis paling depan, dan memberinya ruang yang cukup di belakang untuk bermanuver dan mengisi kembali diri mereka sendiri. Selama generalis militer lainnya tidak bodoh, mereka tidak akan saling berhadapan dan bertarung sampai mati melawan Xie Yuan. Mereka pasti bisa, tetapi itu akan memakan waktu lama, dan mereka harus membayar banyak, yang benar-benar akan menyakiti mereka. Mereka pasti akan bergerak di kedua sisi, dan menemukan peluang. Petik 2. Tapi mereka tidak perlu membagi kekuatan mereka untuk melakukan itu. Orang lain membantah. Waktu. Wu Matian berkata, yang paling penting dalam kampanye perang adalah waktu. Strategi Master Bing sederhana, untuk menyeret pertempuran selama mungkin. Jadi di belakang garis pertahanan semuanya lumpur. Tetapi untuk benua bela diri yang terhormat, mereka harus melakukannya secara berbeda. Mereka adalah pasukan yang terdiri dari orang yang berbeda, dan semakin lama itu menyeret, semakin buruk bagi mereka, begitu mereka tidak dapat mengalahkan kita dalam waktu singkat, momentum dan kejutan mereka terhadap pembangkit tenaga listrik wilayah selatan lainnya akan gagal, mereka akan jatuh ke pertempuran di lumpur, dan disitulah kusut yang sebenarnya akan terjadi. Jadi, mereka harus membelah pasukan mereka, dengan lebih banyak kepala bergerak, mereka dapat dalam waktu singkat menemukan celah di garis pertahanan. Petik 2. Semua orang mendengarkan dengan seksama, mereka semua terlahir tentara bayaran, dan dibandingkan dengan Xie Yuan yang keluar dari Akademi Agama, mereka memiliki perbedaan besar dalam hal taktik. Tapi, mereka masih veteran dalam pertempuran, dan dengan Wu Matian sekarang menghancurkan segalanya untuk mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Tentu saja, masih ada sesuatu yang lain, dan itu adalah kepercayaan diri. Wu Matian mengungkapkan tatapan cemoohan, di mata Gou Cheng Wendao, apa yang kita? Mereka akan berpikir bahwa menarik rambut mereka sendiri lebih menyakitkan daripada kita. Mereka tahu risiko memecah pasukan mereka bahkan dapat melihat melalui rencana kami, tetapi mereka masih akan melakukannya. Bahkan dengan berpisah, mereka lebih kuat dari kita, jadi apa yang mereka takutkan? Risiko dan bahaya dalam pemisahan tidak sepenting waktu yang dapat mereka peroleh dengan melakukannya. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan? Aya mengungkapkan ekspresi kegembiraan, tangannya tanpa sadar di gagang pedangnya. Wu Matian diam mundur selangkah dan terbatuk ringan, tentara Swift bertempur dengan baik, dan mereka pantas menang. Tetapi jika kamu ingin aku mengatakannya, mereka berkesempatan bertempur di pertempuran yang paling mereka sukai. Tetap sejalan dan bertahan. Siapa yang bisa lebih baik dari mereka? Tetapi setiap orang memiliki poin kuat dan lemah mereka. Petik 2. Kita adalah yang kuat di titik lemah mereka. Kata Ayah tiba-tiba. Wu Matian tersedak dan tertawa canggung, ya, kita kuat dalam kelemahan mereka seperti halnya kita. Kami memiliki banyak kelemahan, tetapi kami juga memiliki kelebihan kami. Kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam bertahan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Si Sen dan orang-orang gila dari dunia bawah dunia dalam hal penyergapan jarak jauh. Tapi, dalam hal perang kota, siapa yang bisa dibandingkan dengan kita? Petik 2. Mata semua orang berbinar, gelombang itu benar. Perang kota, gelombang. Unit tengkorak awalnya adalah tentara bayaran dan sangat mahir dalam perang kota dan perkelahian kecil, setelah itu dengan bimbingan Master Tang Chou dan Master Bing, mereka menjadi lebih kuat. Kedatangan Wu Matian membantu meningkatkan lebih lanjut tentang hal itu. Di pasukan Aliansi Selatan, unit tengkorak benar-benar nomor 1 dalam pertempuran perkotaan. Jadi, kita perlu melawan mereka di lingkungan perkotaan. Wu Matian melambaikan tangannya, itulah yang bisa aku pikirkan, jadi semua orang perlu membantu berpikir juga, dan melihat ide-ide apa yang bisa kita pikirkan. Strategi Wu Matian segera mendapatkan pengakuan dari yang lainnya. Tentara bayaran jelas bukan orang yang bersih, mereka semua rubah tua, mereka menipu dan hanya peduli pada diri mereka sendiri. Semua orang segera menjadi bersemangat ketika mereka mulai berdiskusi dan semakin banyak trik jahat mulai dilahirkan. Perang perkotaan, itu akan menjadi medan perang yang baik, semakin rumit medannya, dan itu harus besar, jika kita tidak bisa menahan mereka semua. Bagaimana dengan benua batu hutan pasir? Garis pertahanan harus mundur, dan jika kita kehilangannya, kita tidak akan memiliki buffer. Petik 2. Tempat yang bagus. Mereka tidak bisa terbang ke sana, selalu dipenuhi badai pasir di sana, dan angin lebih tajam dari pisau. Mereka hanya bisa berjalan. Jika kita kehilangan tempat itu, kita tidak akan memiliki wajah untuk hidup lagi. Petik 2.
Itu benar, tetapi bagaimana kita membuat mereka pergi ke sana? Kami akan menipu mereka. Bukankah kita melarikan diri terakhir kali? Kami akan berpura-pura melarikan diri, dan mereka pasti akan mengejar. Pertama-tama kita akan membentuk disposisi di benua Narsisus, lalu panik palsu dan bertemu dengan benua batu hutan pasir, mereka pasti akan mengejar. Petik 2. Bagaimana jika mereka mengitari benua lain? Mereka tidak bisa, benua hutan-hutan batu berada di sabuk aliran turbulen, kapal perang tidak bisa lewat di sana. Mereka harus masuk melalui Stone Forest Sand, ke muara di belakang garis pertahanan kita untuk melewati. Garis pertahanan Master Bing benar-benar dibuat tanpa celah, bahkan ada sabuk aliran turbulen di sini. Tapi karena mereka harus datang ke sini, mengapa kita harus menipu mereka? Kita harus. Jika tidak, mereka hanya akan mengirim beberapa orang ke sini. Petik 2. Itu benar, itu benar. Di ruang diskusi, lampu hijau menyeramkan membanjiri mata semua orang, seperti sekawanan serigala liar yang licik. Mereka berani memandang rendah kita. Pemandangan mata mereka benar-benar mengerikan. Petik 2. Ketika Bai Yue mengucapkan kata-kata itu, dia berbicara dengan lemah, seolah-olah dia baru saja bangun. Dia telah menjadi seorang jenderal terkenal 20 tahun yang lalu, dan White Crow Army di bawahnya adalah salah satu dari 3 Gold Rank Army di Southern Region. 2 pasukan pangkat emas lainnya memiliki sejarah yang kaya dan panjang dengan warisan mereka sendiri, sedangkan White Crow Army adalah tentara pangkat emas yang baru-baru ini dipromosikan. Kehidupan Bai Yue sangat menarik, dia nakal dan nakal sejak muda, dan selalu seperti itu sampai dia lulus. Dia dan Xie Yuan adalah teman sekelas, tetapi unggul dalam aspek yang berbeda, dia menyalin pekerjaan, bolos kelas, curang dalam ujian, dan pengacau terkenal di sekolah, dan jika bukan karena identitasnya sebagai seseorang dari keluarga Bai family, dia pasti sudah lama diusir. Tidak ada seorang pun di keluarga Bai yang pernah berpikir bahwa masa depan mereka akan bergantung pada pria seperti itu. Lulus pada usia 16, ia kembali ke rumah dan berlari ke patriark untuk memintanya mengorganisir dan membangun pasukan, menginginkannya menjadi miliknya. Permintaan absurd ini langsung ditolak, dan siapa yang tahu bahwa Bai Yue tidak menyerah, tetapi ia mulai menimbulkan gangguan siang dan malam. Patriark keluarga Bai dan tetua klan tidak bisa mentolerirnya, dan hanya membuat pasukan hanya untuk menyenangkan bocah itu. Semua orang tidak memperlakukannya dengan penting, bagi mereka, Bai Yue hanya melakukannya untuk kepentingan. Apakah mudah untuk membangun pasukan? Uang? Pria? Peralatan? Dapatkah seorang pemuda berusia 16 tahun menangani ini? Aku kecewa. Suara Gou Cheng Wendao sedingin es, matanya yang seram dan dingin menyapu para jenderal yang duduk tegak, ruang perang yang sangat sunyi. Poni-poninya menutupi separuh matanya, menimbulkan kedinginan yang aneh pada wajah yang pucat namun pucat. Selain kedengaran dingin, dia tanpa emosi. Itu adalah garis pertahanan yang tipis, namun mereka memblokir kalian selama 3 hari. Cliff, itu adalah tanggung jawabmu. Petik 2. Cliff berdiri dan menjawab, iya. Dia tidak menyingkirkan tanggung jawab, dan tidak memberikan alasan, kegagalan adalah kegagalan. Duduk dulu. Gou Cheng Wendao memandangi Cliff yang berambut putih, garis-garis di wajahnya yang dingin dan kurus menjadi tukang pijat. Cliff, Ken, dan Zeke adalah jenderal besar langsung di bawahnya, Cliff telah berada di sisinya paling lama, dan telah memberikan kontribusi terbesar. Lebih jauh, dia mengerti bahwa dari jenderalnya sendiri, Cliff adalah seorang model militan, dan pasti tidak akan membuat kesalahan sederhana. Xie Yuan sangat kuat, itulah pemikiran yang dimilikinya ketika Cliff memberinya laporan. Iya, Cliff tidak mengatakan apa-apa lagi dan duduk. Mata menyipit Gou Cheng Wendao memancarkan kekaguman, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, Cliff tidak pernah memberikan alasan sendiri kepada dirinya, dan tidak pernah meragukan perintah apapun. Untuk titik ini, Ken dan Zeke tidak pernah bisa dibandingkan dengan Cliff. Ekspresinya menjadi dingin sekali lagi, dan nadanya menjadi lebih tajam, kami belum pernah bertempur di luar benua bela diri terhormat sejak lama, semua orang tidak terbiasa dengan itu, kami memiliki informasi yang sangat terbatas tentang aliansi selatan juga, tetapi ini bukan alasan untuk kegagalan. Petik 2. Tatapannya menyapu lapangan, kemenangan. Aku hanya ingin kemenangan, memahami. Hati berbagai jenderal berubah dingin, mereka menjawab serempak, ya. Gelombang semangatnya bagus, sepertinya dampak yang dibuat Xie Yuan tidak besar. Gelombang. Gou Cheng Wendao tetap tanpa ekspresi saat ia menilai para tentaranya, dan melanjutkan, tekad lawan sangat kuat, dan mereka tidak mau mengakui kekalahan dengan mudah. Mereka ingin menarik kita ke tempo mereka, dan ingin menggunakan li pertahanan mereka. Untuk membentuk penggiling daging, jadi mereka berharap kita akan membagi tentara kita. Petik 2. Dia berhenti sejenak, matanya menatap para jenderalnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, kami akan membagi tentara kita. Meskipun banyak jenderal tetap tenang, tetapi guncangan di mata mereka masih mengkhianati ekspresi mereka. Tapi Cliff, Ken, dan Zeke, 3 jenderal besar, tidak mengungkapkan bahkan kejutan. Waktu.
Gou Cheng Wendao berkata dengan dingin, jika kita ingin melepaskan diri dari keterjeratan ini, kita harus seperti pisau tajam yang memotong kulit, kita harus benar-benar menghancurkan pertahanan mereka, membuat mereka tidak punya waktu untuk mengatur kembali garis pertahanan mereka. Aku tidak memiliki kesabaran untuk bertarung tanpa akhir dengan mereka. Mereka bertaruh pada kita untuk membagi atap kita, sehingga mereka dapat mengurangi keuntungan kita dalam jumlah. Tapi, ini akan meningkatkan peluang kita menemukan celah untuk pertahanan mereka. Petik 2. Aku punya permintaan sederhana, kalian semua harus mendorong bersama, dan menghancurkan garis pertahanan ini. Gou Cheng Wendao berbicara dengan monoton, dan mata yang setengah menyipit itu tiba-tiba terbuka lebar, yang menunjukkan bahwa itu seperti aura pisau. Aku akan menyingkirkan Xie Yuan, dan menyerahkan sisanya pada kalian, ada pertanyaan. Semua orang berdiri dengan ekspresi dingin dan menurutinya serempak. Mereka semua benar-benar kaget, sang guru benar-benar mengambil tindakan secara pribadi. Tang Tian membuka matanya, pedang kematian melepaskan getaran yang sangat halus yang terus-menerus menyapu tubuhnya. Getaran yang kental mengalir deras ke tulang-tulangnya, menyebabkan ketidakmurnian yang tidak bisa dihilangkannya dengan perlahan akan dihapus. Penguatan tubuh Crying Sword Cell jauh lebih lambat daripada Grasping Flower Cell dan Angry Fist Cell, tapi itu jauh lebih efektif dan mendalam. Tubuhnya yang berhenti membaik sebenarnya melakukannya lagi. Alasan mengapa dia tidak pergi ke kota terbang Galoping adalah karena dia merasa bahwa dia berada di bottleneck lain. Pertempuran sengit yang terus-menerus melawan semua seniman bela diri di daftar powerhouses membuka matanya lebar-lebar, dengan banyak pencerahan. Dia mempertahankan kondisi meditasinya dan perlahan-lahan mengenang kembali tentang pertempuran, perlahan mendapatkan pencerahan. Dia tidak lagi terbiasa dengan keadaan ini, dalam semua pelatihannya, dia sudah berkali-kali menghadapi situasi seperti itu. Dia telah mendapatkan pencerahan pada 3 segel dari segel 6 iblis, tetapi sebenarnya, selain segel tinju marah, segel bunga genggamnya dan pencerahan segel pedang menangis masih agak dangkal. Keadaan ilusi bahwa dia sebelumnya bersama Xiaolan dan pedang kematian membuatnya tahu bahwa ilusi itu tidak sesederhana seperti apa itu. Bisakah semua yang terjadi dalam ilusi menjadi sesuatu yang telah aku lalui sebelumnya? Pada saat itu, dia tiba-tiba memikirkan kemajuannya dalam melatih 1000 tangan iblis-iblis, yang memiliki beberapa kemiripan. Ilusi. Aku belum pernah mendengar ilusi sekuat itu. Baiklah, ini sepertinya agak terlalu rumit gelombang. Tang Tian segera melemparkannya ke pikirannya. Entah itu ilusi atau bukan, itu membuatnya mendapatkan pencerahan pada segel bunga menggenggam dan segel pedang menangis. Terutama semua peristiwa yang terjadi dalam ilusi itu sangat tajam dan jelas, ia dapat dengan jelas mengingat semua emosi yang ia rasakan di dalam. Itu benar-benar pertempuran yang sulit. Sampai sekarang, pertempuran dalam ilusi itu adalah pertempuran paling pahit dan paling tak tertahankan di mana dia berada. Tak terhitung berapa kali dia mendapati dirinya hancur, bahwa jika dia harus mengulanginya lagi, dia tidak berani memastikan apakah dia mau atau tidak mau bisa keluar. Entah mengapa, tiba-tiba dia memikirkan emosi yang dia miliki dalam situasi itu. Itu titik kritisku. Pada saat itu, aku sepenuhnya mengandalkan instingku untuk bertarung. Gelombang dia tidak pingsan, tetapi dia tidak dapat melampaui titik kritis itu, dan tanpa diduga, pada periode waktu itulah gaya bertarungnya adalah yang paling menakutkan. Benar-benar seperti mesin pembunuh. Semua metodenya digunakan, semua gayanya dilepaskan secara maksimal. Pada saat itu, eksekusi iblisnya yang berat tidak bisa dihentikan, jauh lebih kuat dari biasanya. Mungkinkah keadaan di mana aku berada pada batas aku benar-benar terjadi ketika aku dapat melepaskan semua potensi aku? Begitu pikiran itu muncul, itu menjadi tak terhentikan. Keinginan Tang Tian untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan benar-benar gila, terlepas dari metode apa itu, selama itu bisa membuatnya lebih kuat, dia akan memilihnya tanpa ragu-ragu. Semua orang masih menungguku untuk menyelamatkan mereka, aku harus berjuang untuk kembali ke galaksi suci-suci. Tapi, bagaimana aku bisa memasuki kondisi kritis itu? Gelombang Tang Tian mengerutkan kening, saat ini dia memiliki kekuatan fisik tirani, hampir ke titik di mana itu akan membuat orang gemetar. Tingkat kekuatan ini tidak hanya menunjukkan kekuatannya dari visi, tetapi juga termasuk vitalitasnya yang sangat menakutkan, jumlah Life Origin Essence yang telah dia derita. Pertempuran biasa tidak akan mampu melelahkan kekuatan fisiknya, karena konsumsinya tidak dapat melebihi tingkat pemulihannya. Jika bukan karena ilusi, jika bukan karena gelombang kerdil biru batu permata yang tak berujung, ia tidak akan bisa memasuki kondisi kritis itu. Dia tertawa getir, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan terganggu oleh tingkat kesembuhannya, yang merupakan sesuatu yang tidak terpikirkan di masa lalu. Gelombang, apakah jalan ini berhenti di sini? Gelombang. Tang Tian tidak pasrah dengan hal itu, dia memiliki perasaan samar bahwa tebakannya benar. Gelombang, bagaimana aku bisa membiarkan kekuatan fisik aku mencapai titik terendah? Gelombang. Mengerti. Tang Tian yang terus memeras otaknya tiba-tiba menemukan metode itu. God Fist. Dia masih memiliki God Fist. Setiap kali aku menggunakan God Fist,
tidakkah aku merasa terkuras sampai mati? Itu benar. Tang Tian segera menjadi bersemangat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang di udara. Di awan, mata Tang Tian seterang bintang-bintang saat ia perlahan-lahan menarik sikap tinjunya. Zizi. Thread hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tinjunya dari segala arah, tanda variasi yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke dalam pikirannya. Aura cahaya di tinjunya berangsur-angsur tumbuh lebih cerah, dan dalam sekejap mata, itu seperti matahari. Shark Wind City menjadi seterang siang hari. Aura mengerikan yang dipancarkan dari Godfist menyapu seluruh kota, menyebabkan semua orang menatap kaget pada Tian-Tian. Tang Tian merasakan kekuatan fisik di tubuhnya dengan cepat menipis, otot-ototnya menjadi sangat lemah, keadaan kacanya sangat kuat, ketika dua jenis perasaan yang sama sekali berbeda muncul yang sangat bertentangan. Tidak cukup. Meski tubuhnya terasa kosong, tapi itu masih belum cukup untuk mencapai titik kritis. Tanpa sadar, tubuhnya telah menjadi sangat kuat, sampai-sampai Tang Tian mampu melepaskan Godfist. Tetapi yang membuatnya kesal adalah bahwa itu berarti dia harus menemukan cara untuk terus melelahkan kekuatannya. Apalagi yang bisa aku lakukan? Godfist lain. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dia sudah merasa kosong, dan pasti tidak dapat menahan Godfist kedua, jika dia dengan paksa mencobanya, dia akan jatuh koma. Lebih penting lagi, variasi dalam Godfist-nya telah mencapai batasnya. Godfist-nya berisi semua variasi dalam teknik kepalan sesuai dengan teknik kepalan dasarnya, yang tidak terbalik, berubah dari yang rumit ke bentuk yang paling sederhana, memusatkan semua tanda variasi menjadi teknik kepalan tangan yang tak beraturan. Tinju ini tidak lagi memiliki variasi, hanya tanda variasi, yang menarik semua thread hukum yang kompatibel. Dengan banyak tanda variasi, ia dapat membentuk adegan di mana ia menarik semua thread hukum sekitar. Tetapi terlepas dari berapa banyak tanda variasi yang dia miliki sebelumnya, setelah selesai, hanya akan ada satu. Udara di sekitar Tang Tian membeku, thread hukum yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu menjadi tinjunya, dan sepenuhnya tertekan menjadi bola cahaya. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Variasi di tangan kanannya sudah penuh seperti kolam berisi air dan tidak lagi bisa menampung setetes pun. Selain melepaskan tinjunya, dia tidak bisa lagi melakukan tindakan lain. Tidak, aku masih memiliki tangan kiri aku gelombang, Tang Tian tiba-tiba berpikir. Benar, aku punya tangan kiri. Apa yang bisa dilakukan tangan kiriku? Eksekusi iblis berat, segel tinju marah, mencengkeram segel bunga, atau menangis sword seal. Beberapa segel aneh namun familiar muncul di benaknya, dan tanpa sadar, ia mulai membentuknya dengan tangan kiri. Segel itu agak goyah, tetapi masih lengkap. Segel roh tak berbentuk. Dari Golem Five Gesture, dia paling akrab dengan gestur roh tak berbentuk, karena itu meningkatkan intuisi. Tetapi segel roh tak berbentuk adalah sesuatu yang belum dia dapatkan pencerahannya, dan ini membuatnya merasa sangat aneh. Golem Five Gestures dan segel iblis 6 memiliki hubungan yang hebat, dan itu bisa dianggap sebagai permulaan segel-segel iblis, dan di masa lalu, itu membentuk 5 meridian unik di tubuhnya yang memiliki milik mereka sendiri, tapi setelah Tang Tian menggunakan Sword Tempest Cyclone untuk memperbaiki tubuhnya dan melatih Zero Energy Body yang belum pernah terjadi sebelumnya, semua meridian, dan Tian dan yang tidak semuanya disapu bersih dan menghilang. Iblis 6 segel mengkonsumsi kekuatan fisik, dengan tanda variasi di tangannya, kekuatan fisik yang tersisa dengan cepat dikonsumsi. Ketika sel roh tanpa bentuk selesai, tubuh Tang Tian tersentak, udara putih samar menghilang di setiap arah dengan dia sebagai pusat. Seolah-olah tali busur tak terlihat telah ditarik oleh telinganya, gerakan-gerakan tenang senar yang mendadak itu terdengar. Tang Tian perlahan membuka matanya, saat dunia di depannya menjadi sangat berbeda. Pekerjaanmu adalah poin krusial tentang apakah kita akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Gelombang. Kata-kata penuh kasih sayang Bing muncul di benak Little Fool. Dia merasa bahwa Bing semata-mata berusaha untuk memerasnya sebagai lebih rumit. Gelombang kata-kata itu kemungkinan besar dimaksudkan untuk menyesatkanku. Tapi, bagaimana kalau itu nyata? Little Fool ragu-ragu berkali-kali, tetapi dia masih mengeraskan kulitnya dan terus bekerja lembur. Baiklah, dia sangat menakutkan. Pipi Little Fool mengalir dengan air mata berkali-kali, itu telah terbukti, dibandingkan dengan pengkhianatan Bing, dia masih terlalu naif. Menghasilkan arwah membutuhkan waktu, dan harta karun bintang hampir habis. Si kecil bodoh telah memikirkannya selama ini, dan pada akhirnya ia menempatkan fokusnya pada emas hitam. Emas hitam luar biasa dan cocok untuk membuat senjata, tetapi lebih cocok untuk membuat senjata perang. Little Fool menaruh perhatiannya pada senjata perang. Dibandingkan dengan harta roh yang rumit, komposisi senjata perang jauh lebih sederhana. Bagi orang lain, itu akan sangat sulit untuk diproduksi, tetapi itu bukan masalah bagi Little Fool. Dia memiliki Flame Spirit Devouring yang membuat pemurnian emas hitam sangat mudah. Meminjam teknik yang terakumulasi dalam Batful Subjugating Bat, senjata kapal perang Little Fool sangat berbeda dari senjata kapal perang biasa.
Tetapi waktu dan fokus pribadinya terbatas, dan dengan waktu yang mendesak, ia hanya dapat menyaring bagian inti, dan meninggalkan sisanya untuk diselesaikan orang lain. Tetapi dengan melakukan itu, mereka dapat memproduksi secara massal, meskipun ia menjadi sangat lelah. Beruntung baginya, mereka menyelesaikannya. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat untuk melihat bagaimana penampilan Xie Yuan ketika dia menerima kumpulan senjata baru. Benteng penjaga samudra. Tambahkan beberapa lagi di sini. Perhatikan sudut-sudut pelanggaran. Pelatihan rekrutmen terlalu lambat, mendesak. Tempatkan fokus pada pengontrolan senjata perang. Petik 2. Xie Yuan berpatroli di sekitar pertahanan L. In naik turun tanpa berhenti istirahat. Ada banyak manfaat dari mempelajari ketenarannya setelah satu pertempuran, misalnya semua moral prajurit sangat tinggi, misalnya perekrutan tentara baru berlimpah. Tapi semua ini tidak mempengaruhi Xie Yuan sama sekali. Dia punya pengalaman membuang waktu, dan tahu kemunafikan dunia, orang hanya menghargai apa yang mereka sukai. Benteng penjaga samudra menjaga Southern Ship Channel A, maknanya menjadi jelas. Southern Ship Channel A adalah rute pengiriman paling penting di wilayah selatan, di mana Ocean Guardian Stronghold dulunya merupakan titik pasokan untuk rute tersebut. Setelah itu, mengikuti kegiatan yang semakin ramai di Southern Ship Channel A, posisi Ocean Guardian naik, terus-menerus dikerjakan ulang dengan semakin banyak hal, menghasilkan bentuk benteng saat ini. Benteng Ocean Guardian adalah benteng paling terkenal di wilayah selatan, peningkatan yang terus-menerus telah membengkak ukurannya beberapa kali lipat. Itu terutama dibentuk oleh batu panjang dan lurus yang memiliki diameter membentang 7 km, sebagian besar terbentuk dari lautan shell rocks. Batuan kerang laut lebih sering terlihat di laut energi, ia mampu secara efektif menahan korosi dari laut energi, tapi, itu tidak dianggap sangat kokoh, tidak terlalu keras. Sebagian besar batuan shell lautan ini benar-benar digali, dengan sejumlah besar bahan yang memperkuat batu itu, memungkinkannya menjadi lebih kokoh. Bisnis daerah selatan yang berkembang membuat mereka tidak kekurangan uang, dan biaya Ocean Guardian Stronghold jauh melebihi dari benteng biasa. Pernah ada seorang jenderal militer dari benua bela diri yang terhormat yang menyebut Ocean Guardian Stronghold sebuah mutiara di laut energi wilayah selatan, diam-diam mengejek benteng tersebut sebagai sesuatu yang mencolok. Cemoohan ini sering muncul, dan pepatah yang paling umum adalah bahwa jumlah uang yang dihabiskan untuk Ocean Guardian Stronghold cukup untuk membuat 3 benteng kelas yang sama. Sejak awal, benteng penjaga samudra itu seperti istana mewah dan bukan benteng yang kokoh dan tidak bisa dipatahkan. Setelah pembentukan Aliansi Selatan, Ocean Guardian Stronghold jatuh ke tangannya, dengan Xie Yuan orderet untuk menjelajah ke depan. Memang seperti itu. Pertama kali Xie Yuan menatap Ocean Guardian Stronghold, dia memiliki pikiran yang sama. Setelah mencampurkan sejumlah besar emas mikas dan menyusun kembali, benteng Ocean Guardian tampak lebih mewah dan mempesona, bintang-bintang yang berkedip emas menyerupai bintang-bintang di langit, yang dapat dilihat bahkan dari jarak yang sangat jauh. Sebagai benteng, tidak ada yang lebih buruk dari ini. Kekaguman dan kemewahannya menjadi target yang dapat diamati dari jarak 50 km, sementara interiornya sangat berantakan. Tumpukan buta dari mineral dan bahan berharga membuat tempat itu lebih terlihat seperti sebuah gudang, bukan sebuah benteng. Xie Yuan yang terbiasa dengan masa-masa sulit tercengang. Mayoritas bahan adalah bahan yang baru didapat, namun tidak dapat digunakan, dan saat ini ditimbun di dalam. Tanpa ragu-ragu, dengan niat Bing untuk merombaknya, Xie Yuan menggunakan wewenangnya dan mulai mengubah tempat itu dengan berani dan tegas. Emas mikas dapat meningkatkan pertahanan, tetapi karena mempesona, mereka diperlukan untuk melapisi dinding dengan pernis abu-abu. Interiornya dilubangi dan ditinggalkan dengan ruang yang besar, tetapi strukturnya terlalu longgar dan rapuh, dan dengan demikian ia mengumpulkan sejumlah besar batu hitam dan sekali lagi menyusun kembali 12 kerangka raksasa yang menahan benteng di tempatnya, untuk memastikan bahwa tidak ada peduli seberapa besar serangan diluncurkan, kubu tidak akan runtuh di dalam. Mereka merombak tempat dan membagi tempat untuk tinggal dan tempat untuk pelatihan dan pertempuran, dan meningkatkan bala bantuan ke saluran Del. Perubahan besar ini menyebabkan kemampuan bertarung Ocean Guardian Stronghold meningkat, dari mutiara yang mewah dan mempesona, menjadi landak yang suram dan gelap. Bing yang menyerahkan tugas merenovasi benteng penjaga lautan kepada Xie Yuan, juga memberikan tugas untuk melindunginya. Xie Yuan tidak berharap bahwa benua bela diri yang terhormat akan menyusup ke dalamnya, dan tidak berharap bahwa benteng pengawal lautan dengan cepat akan menjadi layar pelindung bagi benua Sang. Dia sebelumnya telah menghabiskan banyak upaya untuk membentuk kembali Ocean Guardian Stronghold karena dia tidak tahan melihat material-material itu tergeletak di sekitarnya. Tapi sekarang dia senang bisa bertarung. Sebuah kapal transportasi besar berlabuh di dekatnya, Liran melompat turun dari kapal dan terlatih-tatih menuju Xie Yuan, dan membungkuk, "Komandan Xie, barang-barang yang kamu butuhkan ada di sini." Xie Yuan memperlihatkan ekspresi gembira saat dia membalas haluan kepada Liran, "Kamu sudah bekerja keras." Liran adalah kepala pengawal Qin Yuran, dan tampil di pertahanan di Moon Manor.
Qin Yuran merasa bahwa dengan mengikutinya, itu membuang-buang bakatnya, dan setelah merekomendasikannya ke Tang Tian, Li Ran dengan cepat menjadi bawahan di bawah Tang Tian. Ketika ia lumpuh di kaki kanannya, Li Ran tidak cocok untuk bertarung di garis depan, dan dengan demikian Bing menyerahkan ilmu ke atas timnya. Li Ran akrab dengan masalah perang, dan dengan bakatnya yang luar biasa dan orang yang serius dan berhati-hati, dia dengan cepat mendapatkan kepercayaan Bing. Banyak kasing besar setinggi lebih dari 15 meter perlahan-lahan didorong keluar dari kapal pengangkut. Tidak banyak, ini pekerjaan aku. Li Ran menyerahkan daftar kepada Xie Yuan, silakan periksa. Xie Yuan sudah lama curiga, dengan ukuran muatan, ada sesuatu yang salah, seolah-olah ada terlalu banyak hal. Dia menerima daftar dan menyapu, langsung menjadi terkejut. 200 senjata kapal perang, jumlah ini jauh dari yang diperintahkannya. Xie Yuan dengan cepat sadar, dia membuka sebuah kotak, dan senjata emas hitam aneh muncul di depan semua orang. Itu memiliki bentuk pesawat ulang-alik, ukurannya menyerupai perahu kecil. Ketika haluan itu diangkat, Ben Crescent menghadap ke depan, mengungkapkan 2 baris kursi yang bisa menampung 12 orang. Moon Ripple Wheel. Mata para prajurit di sekitar Xie Yuan semua menyala, itu adalah senjata perang di mana mereka paling terlatih. Moon Ripple Wheel dijuluki Small Boat. Moon Ripple Wheel membutuhkan 12 orang, dengan kekuatan yang luar biasa, untuk mengendalikannya, dan menuntut kemahiran tingkat tinggi terhadap teknik pisau beriak. Semua orang berteriak kegirangan Moon Ripple Wheel, di depan mereka secara khusus disiapkan untuk mereka, karena Swift Army adalah ahli dalam pisau berdesir. Jika mereka memiliki roda riak bulan di pertempuran terakhir, mereka pasti tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Kekuatan senjata perang sangat besar, tetapi sangat mahal. Setengah dari biaya membuat kapal perang adalah senjata. Ada total 200 Moon Ripple Wheels yang dikirimkan kepada mereka. Jumlah ini jauh melebihi peralatan untuk armada kapal, itulah sebabnya para prajurit sangat senang. Xie Yuan tidak menghentikan tentaranya untuk merayakan ketika dia menatap Moon Ripple Wheel selama setengah hari, karena terungkap warna emas samar. Baj Moon Ripple Wheels dibuat sepenuhnya dari black gold, sehitam tinta, dengan mata emas yang menarik emas di tikungan. Dia menoleh dan melihat peti kayu lain yang hanya didorong terbuka, bulan dari Moon Ripple Wheel juga memiliki warna emas yang samar. Mungkinkah? Jantung Xie Yuan berdebar kencang, dia hampir menerkamnya seperti serigala yang rakus. Semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Mereka bukan peringkat emas Moon Ripple Wheels. Tepatnya, mereka adalah peringkat emas setengah langkah, dari seluruh Moon Ripple Wheels, hanya bagian bulan sabit yang peringkatnya lebih tinggi, sedangkan sisanya adalah peringkat perak. Untuk suatu alasan, dia menghela nafas lega, 200 gold rank Moon Ripple Wheels akan terlalu menakutkan. Sampai sekarang, dia belum melihat peringkat emas sejati Moon Ripple Wheel, tetapi dia memiliki pengetahuan dasar, senjata perang peringkat emas pasti tidak mungkin untuk diproduksi secara massal. Setengah langkah senjata peringkat emas sudah jarang terlihat. Xie Yuan jelas bahwa di pasar, peringkat setengah step gold Moon Ripple Wheels sangat mahal, dan 200 Moon Ripple Wheels membuatnya terharu secara emosional dengan transaksi kekayaan yang sangat besar. Dia terus memeriksa mereka ketika tiba-tiba, dia berhenti tiba-tiba. Tunggu sebentar. The Moon Ripple Wheels di sini benar-benar berbeda dari yang biasa kita gunakan. Perasaan ini sangat akrab. Di mana aku merasakannya sebelumnya? Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, New Moon Swallows Command Whip. Ya, itu adalah aura New Moon Swallows Command Whip. Itu dibuat oleh Master Littlefool, mungkinkah roda Ripple bulan ini dibuat oleh Master Littlefool? Kejutan yang luar biasa itu mengguncangnya, ketika pikiran yang kurang ajar tiba-tiba masuk ke dalam benaknya. Mungkinkah, bahwa roda bulan Ripple ini kompatibel dengan New Moon Swallows Command Whip? Gelombang semakin banyak Xie Yu yang memikirkannya, semakin masuk akal jadinya, dan dia ingin mengujinya. Tapi, Li Ran masih menunggunya untuk memeriksa barang-barang, sehingga dia menekan dorongan itu. Emas hitam yang diproduksi oleh benua Sang adalah yang paling cocok untuk memproduksi senjata kapal perang, sehingga Xie Yuan akan mengajukan permohonan sejumlah senjata perang untuk meningkatkan kemampuan ofensif benteng tersebut. Meskipun Ocean Guardian Stronghold yang telah direnovasi itu sudah sangat kokoh, tetapi Xie Yuan tahu bahwa tanggung jawabnya besar, ia tidak berani ceroboh, dan karenanya memintanya. Dia dikejutkan oleh kelas emas Moon Ripple Wheels 200 setengah langkah. Xie Yuan sangat terkejut, dia tidak pernah berharap agar benua Sang mampu menghasilkan roda Ripple Moon kelas setengah step gold, peningkatan cepat ini benar-benar menakjubkan. Lebih jauh lagi, itu terlalu kaya dan sombong. Tuan Bing juga ingin memberikan ini kepada Komandan Xie. Li Ran berkata, ada sesuatu yang lain. Xie Yuan terkejut. Tetapi ketika dia melihat peti itu, dia menyipit, peti yang setinggi manusia sebenarnya terbuat dari emas hitam. Apa yang ada di dalamnya? Xie Yuan menekan kecurigaannya dan membuka peti. Cahaya emas yang menyilaukan menerangi seluruh interior kapal transportasi, menyebabkan semua orang menghentikan semua gerakan mereka, dan berbalik untuk melihat ke arah cahaya emas.
Armor emas yang mengesankan berdiri tinggi dan megah tepat di depan mereka.